Setelah beberapa waktu, akhirnya Juan pun ada di sana untuk menemani Kiao. Tak berselang lama, Juan tanpa sengaja melihat kedatangan Guyi dan ia langsung dengan sengaja mencium kening Kiao. Melihat hal tersebut membuat Guyi merasa sangat emosi, sebab Guyi yang baru saja kehilangan anaknya, namun ia sudah harus melihat kedekatan Kiao dan Juan. Alhasil, Guyi pun segera pergi meninggalkan mereka berdua dengan perasaan penuh amarah tersebut. Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat. Bagi kalian yang baru pertama kali ke channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Di channel ini kalian akan mendapatkan ringkasan-ringkasan drama Cina terbaik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan petualangan maraton kita. Namun sebelum lanjut, demi kenyamanan siapkan cemilan, hilangkan beban, rilekskan pikiran dan tentunya rebahan. Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur drama Cina Skip a Beat full episode versi Bioskop Singkat. Drama Cina Skip a Beat menceritakan tentang kisah cinta seorang wanita bernama Kiao Jing diperankan oleh He Ruxian dan CEO aneh bernama Guyi diperankan oleh Lu Zeng. Dan hubungan asmara mereka berawal dari Kiao yang berhasil mendapatkan posisi sebagai asisten pribadi. Namun Guyi memiliki sikap yang sangat obsesif. Walaupun begitu, perasaan cinta di antara mereka berdua tetap membuat hubungan asmara itu menjadi sangat manis. Bagaimanakah perjalanan kisah cinta mereka? Apakah ada rahasia di balik hubungan yang romantis tersebut? Dan apakah hubungan mereka benar-benar menjadi salah satu hubungan asmara yang romantis? Di awal film kita diperlihatkan oleh ingatan seseorang tentang bagaimana tragedi kecelakaan menimpa dirinya. Ternyata ingatan itu adalah ingatan Guyi. Dan pada tahun 2017, Kiao sudah bekerja di perusahaan Guyi sebagai sekretarisnya. Kali ini Kiao menemani Guyi untuk bertemu dengan rekan kerjanya di sebuah bar. Ia juga bergegas untuk mengerjakan tugas membantu menahan pihak Jiahe. Sebab Guyi ingin membicarakan hal yang sangat penting. Namun Kiao hampir saja gagal melakukan hal tersebut. Guyi juga tidak berhasil mendapatkan kerjasama seperti yang ia inginkan. Tetapi ternyata keberhasilan tetap masih berada di pihak Kiao, walaupun tidak berada di pihak Guyi. Namun hal itu tidak berlangsung lama, sebab akhirnya Guyi tetap berhasil mendapatkan kerjasama tersebut. Bahkan ia juga mendapati Pak Zhang yang berkhianat. Alhasil Guyi pun langsung memecatnya tanpa toleransi sama sekali. Kemudian ketika Guyi sedang bertemu dengan Pak Zhou dan wakil direkturnya, Kiao pun ada di sana membawakan mereka segelas kopi. Bahkan Kiao tidak segan memperlihatkan perhatiannya pada Guyi di depan mereka semua. Di malam hari, tiba-tiba saja Guyi dan Kiao melakukan hal yang romantis dengan begitu agresif. Ternyata Guyi sedang dalam keadaan mabuk. Hal itu pun membuat Kiao segera mencoba untuk menyadarkannya. Keesokan harinya, di saat Guyi sedang bermain biliar bersama Rui, terungkaplah sebuah fakta bahwa ternyata Guyi dan Kiao sudah lama berpacaran. Hanya saja hubungan mereka memang dirahasiakan. Dan kecelakaan yang pernah menimpa Guyi membuatnya mengidap bipolar. Namun Guyi sudah merasa lebih baik dari sebelumnya. Mengetahui hubungan Guyi dan Kiao membuat Rui mengingatkan Guyi agar ia jangan sampai kehilangan Kiao. Namun Guyi sangat percaya diri dengan merasa bahwa Kiao tidak akan pergi dari dirinya. Sementara itu, Kiao yang baru saja terbangun sudah mendapati Guyi yang tidak ada di sampingnya. Alhasil ia pun memilih untuk melakukan aktivitas di rumah megah tersebut. Lalu tiba-tiba saja ia dihubungi oleh Pak Chen, direktur Jiahe. Hal itu langsung membuat Guyi bergegas menemui Pak Chen. Tak disangka ternyata momen tersebut diketahui oleh Guyi, sebab mereka berada di bar yang sama. Ternyata kali ini Pak Chen ingin membujuk Kiao untuk bergabung bersamanya. Namun hal itu langsung digagalkan oleh Guyi dan Rui yang dengan berani masuk ke ruangan tersebut. Dan kedatangan mereka berdua membuat Pak Chen tidak bisa berkutik sama sekali. Sementara Kiao mulai terlihat sedikit ketakutan karena Guyi bisa saja salah paham dengan situasi itu. Dan benar saja hal tersebut membuat Guyi sangat marah sampai tega membiarkan Kiao berada di luar rumah.
Padahal di pertengahan malam tiba-tiba saja Guyi kembali bermimpi buruk. Dan ketika di pagi hari, Guyi pun mendapati Kiao yang tertidur di kursi dengan wajah pucat. Namun Guyi masih saja tega meminta Kiao bersiap untuk pergi bersamanya. Kali ini kondisi kesehatan Kiao benar-benar sedang tidak membaik. Dan tak disangka hal tersebut malah membuat urusan pekerjaan Guyi gagal. Kemudian setibanya di rumah, Kiao langsung meminum obat dan beristirahat. Namun ia tetap menghampiri Guyi dan tidur di sampingnya. Di hari berikutnya, Kiao masih bekerja seperti biasa, walaupun kondisinya belum terlalu membaik. Sementara itu, di malam hari Guyi malah berkencan dengan Bai. Bahkan hubungan mereka terlihat begitu akrab. Dan di sisi lain, tiba-tiba saja Kiao diminta oleh Guyi untuk mengantarkan obat penawar mabuk. Tak disangka, ternyata obat tersebut akan diberikan pada Bai. Melihat kebersamaan mereka berdua membuat Kiao merasa sangat kesal. Apalagi Guyi yang begitu memperdulikan keadaan Bai tanpa memikirkan perasaan Kiao. Keesokan harinya, Kiao sedang memilih pakaian baru untuk Guyi. Dan tanpa sengaja momen itu malah membuat Kiao bertemu dengan Yan untuk pertama kalinya. Kiao juga sampai membantu memilihkan pakaian serta bros untuk Yan. Sebab ia yang ingin mengambil bros pilihan Yan untuk Guyi. Kemudian ketika Kiao pergi ke toilet, ia malah kembali bertemu dengan Bai. Ternyata Bai adalah calon tunangan Guyi. Dan ia terlihat sangat tidak menyukai Kiao. Namun Kiao dengan bangga memperlihatkan posisinya sebagai kekasih Guyi. Bahkan Kiao tidak segan memberikan pelajaran pada Bai atas kesombongannya. Saat itu Guyi meminta Kiao bersiap dan menyiapkan pakaiannya untuk menghadiri sebuah acara. Melihat wajah Kiao yang terluka tidak membuat Guyi khawatir sama sekali. Karena ia malah meminta agar Kiao mengurus masalah tersebut seorang diri. Kemudian mereka pun menghampiri acara itu bersama-sama dengan wajah yang tampan dan cantik. Namun kedamaian tersebut sirna begitu saja sebab Bai yang langsung menggantikan posisi Kiao. Melihat hal itu benar-benar membuat rekan kerja mereka merasa begitu geram. Lalu ketika Kiao sedang menyendiri, Bai malah kembali menghampirinya dengan bersikap menyebalkan seperti biasa. Walaupun Kiao bisa melawan sikap Bai. Namun, Bai lebih licik dengan sengaja menjebak Kiao sampai membuat semua orang memperhatikan mereka berdua. Kali ini, tuduhan serta akting Bai malah berhasil membuat Guyi berada di pihaknya. Sampai Kiao harus melakukan hal rendahan dengan membersihkan sepatu Bai di hadapan semua orang. Beruntung, Yan ada di sana untuk membantu serta mempertahankan harga diri Kiao. Bahkan ia dengan berani membawa Kiao pergi dari tempat tersebut. Kali ini Yan juga membantu mengobati luka di tangan Kiao. Mereka juga saling mengobrol dan berkenalan antara satu sama lain. Namun kebersamaan itu sangatlah singkat. Sebab Kiao yang memilih untuk pergi meninggalkan Yan. Dan di sisi lain Guyi pun mengantarkan Bai pulang ke rumah. Momen itu juga digunakan Bai untuk membuat Guyi mengakui hubungannya dengan Kiao. Tetapi Guyi tidak mengatakan hal apapun perihal hal tersebut. Sementara itu Kiao yang sedang duduk seorang diri terus saja mengingat kembali bagaimana pertama kali ia dan Guyi bisa berpacaran. Ternyata Guyi lah yang memaksa Kiao untuk tidak menolak perasaannya. Bahkan ia dengan berani mencium Kiao tanpa persetujuannya. Tak berselang lama, Guyi pun ada di sana menemui Kiao. Kali ini Kiao meminta keadilan pada Guyi. Namun Guyi malah tidak memperdulikan hal itu. Sebab ia tidak ingin Kiao membuat masalah di momen tersebut. Akhirnya Kiao pun mulai sedikit memberontak. Ia juga mempertanyakan hubungan Guyi dan Bai. Ternyata Guyi hanya menganggap Bai sebagai adik perempuannya. Keesokan harinya, Kiao pun bekerja seperti biasa. Tetapi ia malah dibuat terkejut melihat Guyi yang membawa Bai ke perusahaan. Bahkan Bai akan menjadi asisten khusus Guyi. Mengetahui hal itu membuat Kiao segera meminta penjelasan dari Guyi. Beruntung keberadaan Bai di sana hanya sebatas status tanpa ada hak untuk melakukan hal lainnya. Kemudian Bai mulai ingin mendekati semua karyawan dengan memberikan mereka hadiah. Kiao juga mendapatkan hadiah khusus dari Bai. Sementara itu ibu Guyi sedang berada di perusahaan untuk bertemu dengan Guyi.
Ternyata ibunya lah yang menempatkan Bai untuk berada di perusahaan agar hubungan Gui dan Bai bisa semakin dekat karena ibu sangat menginginkan Bai menjadi istri Gui. Mendengar keinginan ibu sempat membuat Gui memberontak karena ia tidak menyetujui perjodohan tersebut. Tetapi ibu masih saja bersikeras dengan keputusannya. Ibu juga terlihat sangat menyukai Bai karena pernikahan mereka berdua bisa mengangkat status keluarga Gui. Mendengar semua itu hanya bisa membuat Kiao terdiam tanpa berbuat apa-apa. Setelah itu pada saat jam makan siang tiba, Kiao pergi makan bersama dengan rekan kerjanya. Dan momen tersebut langsung membuat Bai melakukan hal jahat dengan mengambil kontrak perusahaan di laci meja Kiao. Lalu ketika Kiao kembali ke meja kerjanya, ia terkejut sebab mendapati kontrak perusahaan yang sudah menghilang. Hal itu pun membuatnya merasa sangat panik. Beruntung Siang berhasil menemukan sebuah petunjuk. Alhasil ia segera menemui Bai untuk memeriksa laci meja kerjanya. Dan lagi-lagi Bai terus saja berakting di hadapan Gui. Padahal memang ialah yang bersalah. Namun ketika Kiao memeriksa laci tersebut, ia malah tidak mendapatkan apapun. Akhirnya mau tidak mau, Kiao harus bertanggung jawab untuk hal itu. Lalu ketika Bai pergi ke toilet, Bai langsung mengingat kembali bagaimana ia membuang kontrak tersebut ke dalam tong sampah. Tetapi ketika Bai ingin mengambilnya kembali, ia malah mendapati kontrak itu yang sudah tidak ada di sana. Di sisi lain, Kiao bersama rekan kerjanya terus saja berusaha mencari kontrak tersebut di tong sampah, sebab mereka sudah melihat rekaman CCTV tentang kelakuan buruk Bai. Namun mereka tidak bisa mengadukan hal itu pada Gui, karena Gui hanya ingin melihat hasil tanpa mengetahui sebab akibatnya. Beruntung, mereka berhasil menemukan kontrak tersebut, tetapi Gui sudah lebih dulu meminta kontrak baru dari perusahaan lain. Keterlambatan itu pun membuat Kiao mendapatkan teguran keras dari Gui. Dan momen tersebut benar-benar membuat Bai merasa bahagia. Kemudian ketika Gui dan Bai sedang makan malam bersama, Bai malah ingin memanfaatkan momen itu untuk meminta Gui memecat Kiao serta beberapa karyawan yang lain. Permintaan tersebut pun langsung membuat Gui menjelaskan kemampuan mereka masing-masing dan tidak sembarangan bisa memecat mereka semua. Di hari berikutnya, Kiao dan Ling sedang bertemu di sebuah kafe. Kali ini, Ling terlihat sangat mengetahui banyak hal tentang hubungan Kiao dengan Gui. Oleh sebab itu, Ling terlihat sangat memperdulikan Kiao. Tak berselang lama, Kiao pun dihubungi oleh ibu Gui, sebab ibu Gui ingin bertemu dengan dirinya. Lalu sesampainya di rumah keluarga Gui, ibu langsung meminta agar Kiao mengakhiri hubungannya dengan Gui, karena Gui yang akan menikah dengan Bai. Namun tak disangka Kiao malah tidak ingin menuruti hal tersebut. Walaupun ibu Gui sudah mengetahui hubungan asmara mereka berdua, Kiao juga sempat meminta ibu untuk membuat Gui memutuskan hubungan mereka seorang diri. Lalu di perjalanan pulang tiba-tiba saja Kiao merasa sakit perut yang sangat luar biasa dan membuatnya memilih untuk menghentikan mobil. Tak disangka ternyata lagi-lagi Yan malah ada di sana untuk membantu Kiao. Saat itu Yan langsung bergegas membawa Kiao untuk beristirahat karena Kiao tidak mau untuk dibawa ke rumah sakit. Yan juga benar-benar membantu merawat Kiao dengan baik. Bahkan ia terus menemani Kiao. Sampai di keesokan harinya, beruntung kondisi Kiao sudah membaik. Alhasil momen tersebut membuat Yan memberikan kartu namanya pada Kiao agar Kiao bisa menghubungi Yan kapanpun ia membutuhkan bantuan. Kebaikan Yan tersebut tidak lupa membuat Kiao berterima kasih pada dirinya. Keesokan harinya, semua orang di perusahaan heboh melihat foto kebersamaan Kiao dan Yan yang sudah tersebar. Melihat hal itu membuat Kiao tidak menyangka sama sekali. Tak berselang lama, Gui dan Bai pun ada di sana melihat foto tersebut. Alhasil Gui langsung membawa Kiao pergi bersamanya. Kali ini Gui meminta penjelasan pada Kiao tentang hal itu. Dan dengan perasaan takut, Kiao berusaha meyakinkan Gui jika dirinya hanya milik Gui seorang. 说， 执着，我只有你。 Beruntung Gui mendengarkan penjelasan tersebut dan memilih pergi meninggalkan Kiao seorang diri. Kemudian Gui kembali menemui Kiao yang sudah beristirahat. Kali ini Gui mengatakan jika ia sudah membereskan semua masalah yang menimpa Kiao.
Bahkan Guyi mulai memperlihatkan sikap baiknya pada Kiao. Guyi juga berjanji akan menemani Kiao di esok hari untuk merayakan hari ulang tahunnya. Mendengar semua itu benar-benar membuat Kiao merasa sangat bahagia. Di hari berikutnya, Kiao mulai bersiap untuk tampil cantik jelita. Dan di malam hari, ia juga menyiapkan acara ulang tahun yang akan ia rayakan bersama Guyi. Namun ketika Guyi ingin menemui Kiao, ia malah bertemu dengan ibunya. Karena ibu ingin mengajak Guyi untuk makan bersama keluarga Bai membicarakan pernikahan mereka berdua. Ajakan itu pun tidak bisa membuat Guyi menolaknya sama sekali. Sebab berhubungan dengan posisinya sebagai CEO di perusahaan. Sementara itu, Kiao terus saja menunggu kedatangan Guyi. Sampai akhirnya ia hanya merayakan ulang tahun tersebut seorang diri tanpa kehadiran Guyi yang juga tidak memberikan kabar apapun. Keesokan harinya, Guyi pun memberikan hadiah ulang tahun pada Kiao tanpa rasa bersalah sama sekali. Dan momen itu membuat Kiao memberikan surat pengunduran diri pada Guyi. Kali ini Kiao sudah benar-benar merasa lelah. Ia juga dengan berani meminta putus dari Guyi. Tadi sangka hal itu langsung membuat Guyi marah besar. Namun Kiao sudah tidak lagi memperdulikan hal tersebut. Di malam hari, Kiao pun berkumpul dengan rekan kerjanya sebagai tanda perpisahan di antara mereka. Walaupun sebenarnya teman-teman Kiao tidak rela jika mereka akan kehilangan Kiao. Sementara itu, Guyi terus saja disibukkan oleh ibunya yang ingin mengurus masalah pernikahan Guyi dan Bai. Di sana bersamaan, Guyi malah kembali mengingat Kiao. Dan ketika ia mendapati barang-barang Kiao yang sudah tidak ada di sana, Guyi langsung melampiaskan amarahnya di kamar tersebut. Di hari berikutnya, amarah Guyi mulai tidak stabil sama sekali. Bahkan ia sampai berani membentak Bai. Dan di saat Guyi beristirahat di rumah, ia juga tidak bisa tidur dengan tenang karena tidak ada lagi siapapun di sampingnya. Sementara itu, Kiao kembali dihubungi oleh Guyi. Ternyata Guyi sudah berada di bawah rumah yang Kiao tinggali. Hal tersebut pun terpaksa membuat Kiao menemui Guyi. Kali ini, Guyi terlihat tidak rela untuk berpisah dari Kiao. Tetapi ketika Kiao mengatakan bahwa ibunya sudah menemui Kiao dan Guyi juga akan segera bertunangan dengan Bai, membuat Guyi terpaksa melepaskan Kiao untuk pergi dari sana. Namun di hari berikutnya ketika Kiao ingin menginap di hotel, ia malah terkena jebakan Guyi dan membuat mereka berada di satu kamar yang sama. Momen itu pun membuat Kiao terus memberontak. Beruntung Kiao berhasil melarikan diri dari cengkraman Guyi. Ia juga terpaksa menghubungi Yan untuk meminta bantuannya. Kali ini Yan membawa Kiao untuk tinggal sementara waktu di penginapan yang pernah ia rancang. Melihat keindahan tempat tersebut membuat Kiao merasa sangat terpukau dan bahagia. Apalagi Yan benar-benar bersikap begitu baik pada Kiao. Keesokan harinya, Guyi masih terus saja meminta Rui untuk mencari keberadaan Kiao, sampai membuat Rui merasa heran sebab mereka berdua sudah tidak memiliki hubungan apapun. Sementara itu, Kiao mulai menjalani hidup dengan tenang. Ia juga memasakkan makanan untuk dinikmati bersama Yan. Melihat Kiao yang sibuk memasak membuat Yan terus saja tersenyum tanpa memalingkan wajahnya. Lalu mereka pun makan bersama. Bahkan Yan sangat memuji kenikmatan masakan Kiao. Kali ini Yan merasa iba dengan nasib Kiao karena kebaikannya yang tidak dihargai sama sekali oleh Guyi. Hal tersebut pun mulai membuat Yan ingin mengambil kesempatan untuk bisa mengambil hati Kiao. Kemudian ketika Yan sedang berada di luar, tiba-tiba saja Guyi menghampirinya untuk mempertanyakan keberadaan Kiao. Mereka juga sempat ingin berkelahi sebelum akhirnya Rui ada di sana untuk menghentikan Guyi. Dan sebelum pergi, Kiao dengan tegas mengatakan bahwa Guyi tidak pantas sama sekali untuk dirinya. Saat itu, Yan kembali menemui Kiao sembari membawakan cemilan untuk dirinya. Melihat luka di bibir Yan membuat Kiao segera membantu mengobatinya. Dan walaupun Yan tidak memberitahukan penyebab ia terluka, namun Kiao sudah mengetahui jika hal itu disebabkan oleh Guyi. Momen tersebut juga membuat Yan mengungkapkan perasaannya jika ia ingin memiliki seorang istri seperti Kiao, sebab kepribadian Kiao adalah hal yang ia impikan selama ini. Mendengar hal itu langsung membuat Kiao berusaha untuk memecah suasana tersebut jika ia tidak sebaik yang Yan pikirkan. Lalu Yan pun harus segera pergi dari sana untuk mengurus masalah yang terjadi di kantornya.
Di malam hari, Kiao memutuskan untuk menemui Gui di rumahnya dengan perasaan penuh emosi. Kali ini ia langsung mengetahui bahwa Gui lah yang menyebabkan masalah di kantor Yan. Dan dugaan itu pun memang benar adanya. Namun Gui tidak merasa bersalah sama sekali. Ia hanya akan menghentikan hal tersebut jika Kiao kembali ke sisinya. Beruntung permintaan itu akan Kiao lakukan jika Gui melepaskan Yan. Mendengar hal tersebut membuat Gui merasa sangat kesal. Setelah itu, Kiao pun bersiap untuk pergi dari penginapan Yan. Melihat hal tersebut membuat Yan tidak terlalu terima. Namun Kiao sudah yakin akan keputusannya. Alhasil mau tidak mau Yan pun harus menerima keputusan itu. Lalu sesampainya Kiao di rumah Gui, ia langsung mendapatkan pelukan dari Gui. Walaupun Kiao tidak menyukai hal tersebut, tetapi mau tidak mau Kiao terpaksa mengikuti ajakan Gui untuk menonton bersama. Kali ini, Gui mulai bersikap baik pada Kiao. Namun Kiao sudah tidak lagi terbuai dengan hal itu, sebab Gui yang akan segera menikah dengan Bai. Sampai ketika Gui memaksa untuk mencium Kiao, Kiao langsung dengan tega membuat bibir Gui terluka, karena ia sudah tidak ingin melakukan hal seperti itu dengan dirinya. Keesokan harinya, tiba-tiba saja Gui meminta Siang untuk membantunya membeli sesuatu. Sementara Kiao yang masih berada di rumah dibuat terkejut dengan keberadaan Bibi yang ditugaskan untuk melayani dirinya. Tetapi Kiao tidak menyukai hal itu sama sekali. Sampai di malam hari lagi-lagi Gui mulai bersikap romantis dengan memberikan Kiao sebuah kalung yang sangat indah. Beruntung Kiao menyukai kalung tersebut. Gui juga langsung memakaikannya di leher Kiao. Hal itu pun membuat Kiao memutuskan untuk kembali masuk ke perusahaan. Di hari berikutnya, Gui terus menunggu kedatangan Kiao di perusahaan. Namun Bai lah yang lebih dulu tiba di sana untuk memberikannya bekal makanan. Dan ketika Bai ingin pergi dari sana, ia malah bertemu dengan Kiao. Melihat kalung yang Kiao gunakan membuat Bai merasa sangat marah. Sebab awalnya ia mengira jika kalung tersebut akan diberikan pada dirinya. Amarah Bai pun semakin memuncak ketika Gui membela Kiao serta menerima bekal pemberiannya. Lalu di malam hari Gui kembali menghampiri Kiao yang sedang beristirahat. Ia juga dengan berani tidur di samping Kiao sambil memeluknya. Bahkan Kiao terpaksa menerima semua perlakuan yang Gui berikan pada dirinya. Keesokan harinya Kiao masih terus saja membantu Gui bersiap. Dan setiap penjelasan yang Gui berikan tentang hubungannya dengan Bai masih tidak diperdulikan sama sekali oleh Kiao. Bahkan Kiao selalu enggan menerima ciuman Gui. Alhasil Gui hanya bisa memeluk Kiao sebelum ia pergi ke acara pertunangannya dengan Bai. Lalu setelah situasi aman, Kiao pun memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut. Sementara itu, selama di perjalanan Gui terus saja merasa gelisah. Apalagi Kiao yang tidak bisa dihubungi sama sekali. Tadi sangka ternyata ibu Gui sudah membuat Kiao pergi dari sisinya. Mengetahui hal tersebut membuat Gui tidak menyangka sama sekali, sebab ibu yang bersikeras menginginkan Gui menikah dengan Bai. Namun, sesampainya di gedung acara, Gui dengan berani memilih untuk pergi dan membatalkan acara pertunangan itu, karena ia ingin mencari keberadaan Kiao. Di sisi lain, ternyata Kiao pulang ke kampung halaman untuk menemui orang tuanya. Melihat kepulangan Kiao membuat ayah dan ibu terkejut. Namun mereka tetap menerima Kiao dengan senang hati. Dan momen tersebut membuat Kiao bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Tetapi saat masuk ke kamar, Kiao malah terlihat begitu sedih. Sementara Gui yang sedang berada di perjalanan terus saja mengingat momen indah bersama Kiao. Keesokan harinya, Kiao dikejutkan dengan kedatangan Yan di rumahnya. Beruntung kehadiran Yan disambut dengan sangat baik oleh ibu Kiao. Bahkan ayah dan ibu terus saja mengintip kebersamaan mereka. Namun ibu tidak lagi tahan untuk menginterogasi Yan, karena ibu memang sibuk mencarikan pendamping untuk Kiao. Lalu ketika Kiao dan Yan keluar rumah untuk berbelanja, tiba-tiba saja mereka malah bertemu dengan Gui. Kali ini Kiao terkejut mendengar perkataan Gui yang membatalkan pertunangan serta pernikahannya dengan Bai hanya demi Kiao. Ia juga tidak bisa menerima sama sekali melihat kedekatan Kiao dan Yan. Melihat sikap Gui membuatnya mendapatkan teguran dari ibu Kiao. Ni siapa ya? Hah? Ni siapa ya? Hah?
Bahkan ibu juga segera menarik Kiao untuk kembali ke kedai sebab ia tidak menyukai sikap Gui tersebut. Namun ketika bersama Yan, ibu Kiao terlihat sangat menyukainya. Apalagi Yan yang begitu ahli dalam memasak. Sementara itu tanpa sengaja Zi, adik Kiao, melihat beberapa orang sedang ingin memaksa membawa Gui untuk pergi bersama mereka. Hal tersebut pun membuat Zi berusaha menyelamatkan Gui. Padahal orang-orang itu adalah pengawal yang ditugaskan untuk membawa Gui pulang ke rumah. Beruntung Zi berhasil menyelamatkan Gui. Dan ketika mengetahui bahwa Zi adalah anggota keluarga Kiao, Gui langsung memanfaatkan hal tersebut untuk berhubungan baik dengan Zi. Lalu sesampainya di kedai keluarga Kiao, Gui langsung meminta hidangan makanan. Zi juga ikut duduk bersama Gui. Namun Kiao malah sengaja meletakkan banyak cabai dan daun bawang di menu makanan Gui, sampai membuat Gui tidak bisa menikmati makanan itu. Tetapi kebersamaannya dengan Zi terlihat sangat akrab. Bahkan Zi bersedia membantu memperbaiki hubungan Kiao dan Gui. Di malam hari saat ibu Kiao menawarkan Yan untuk menginap di rumahnya, Gui malah ikut meminta hal yang sama. Padahal ibu Kiao tidak menyukai Gui. Beruntung Zi selalu berada di pihak Gui dan membuatnya bisa menginap di rumah Kiao. Melihat situasi itu membuat Kiao segera membawa Gui keluar kedai, sebab ia tidak habis pikir dengan perubahan tingkah Gui. Ternyata Gui benar-benar menginginkan Kiao, dan ia tetap bersikeras untuk terus berada di sana. Karena Gui tidak rela jika Kiao dan Yan saling berdekatan. Kemudian ketika waktu istirahat tiba, Gui dan Yan terus saja saling bertengkar sebab mereka tidur di satu ranjang yang sama. Dan sewaktu ibu Kiao mengecek kondisi mereka berdua, mereka malah berakting seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu setelah ibu Kiao pergi dari sana, Gui langsung memutuskan untuk masuk ke kamar Kiao dan ingin tidur bersamanya. Tetapi tanpa sengaja Gui malah menemukan foto kebersamaan Kiao dengan seorang pria. Hal itu pun membuat Gui terus bertanya-tanya apa hubungan Kiao dengan pria tersebut. Di hari berikutnya, Kiao dan Yan memutuskan untuk berolahraga bersama. Momen tersebut membuat Yan mengatakan jika Kiao memperlakukan dirinya dan Gui dengan cara yang berbeda. Sebab semalam Yan melihat bagaimana Kiao memberikan perhatiannya pada Gui. Namun, Kiao masih enggan mengakui jika Gui memang ada di dalam hatinya. Alhasil Yan pun memilih untuk pergi meninggalkan Kiao lebih dulu. Lalu sesampainya di sekitar kedai, Gui kembali menemui mereka berdua. Kali ini Gui mengajak Yan untuk pergi dari sana. Kepergian mereka itu pun masih terus saja membuat kedua laki-laki tersebut memperlihatkan ketidakakuran mereka. Bahkan ternyata Gui hanya ingin membohongi Yan agar ia tidak terus berada di tengah-tengah hubungannya dengan Kiao. Sebab Gui yang langsung kembali lagi ke kedai keluarga Kiao di saat Yan sudah pergi menjauh. Beruntung saat itu Gui bertemu dengan Zi. Alhasil mereka berdua pun sama-sama kembali ke rumah Kiao. Melihat kedatangan Gui membuat Kiao tidak habis pikir. Namun ayah Kiao tetap menyambut dengan baik kedatangan Gui tersebut. Di malam hari, Gui dan Kiao sama-sama duduk untuk menikmati udara malam. Saat itu Gui sudah menyadari jika ia memang harus memilih salah satu di antara Kiao dan Bai. Pilihan tersebut pun dengan sadar Gui berikan pada Kiao. Ia juga benar-benar tidak ingin berpisah dengan Kiao. Lalu ketika Kiao dalam keadaan mabuk, ia terus saja memanggil nama Juan, sampai membuat Gui merasa heran akan hal itu. Keesokan harinya, Kiao mendapati Gui yang memegang foto kebersamaannya dengan Juan. Hal tersebut membuat Gui meminta penjelasan dari Kiao. Beruntung Kiao bersedia mengakui jika laki-laki itu adalah Juan, kakak seniornya semasa SMA. Kiao juga mengajak Gui melihat tempat pertama kali ia bertemu dengan Juan, dan tempat di mana terdapat kenangan yang mendalam di antara mereka. Kali ini akhirnya Kiao dengan berani berkata jujur bahwa sebenarnya ia sangat menyukai Juan. Bahkan ternyata orang yang mengalami kecelakaan di waktu yang sama dengan Gui adalah Juan. Namun Juan meninggal dunia karena tragedi tersebut. Sampai akhirnya jantung Juan didonorkan pada Gui. Hanya saja Gui tidak mengingat hal itu akibat ia yang sempat hilang ingatan. Mengetahui kenyataan tersebut membuat Gui tidak menyangka sama sekali. Apalagi ia harus menerima fakta yang lebih parah lagi
jika ulang tahun yang selalu mereka rayakan bersama adalah hari ulang tahun Juan. Mengetahui semua itu membuat Guyi sangat kecewa dan ia memilih untuk pergi meninggalkan Qiao begitu saja. Saat itu, Qiao mendapatkan kabar jika orang yang ia tugaskan untuk menyelidiki kecelakaan Juan masih tidak mendapatkan perkembangan sama sekali. Dan ternyata jantung yang berada di dalam diri Guyi juga masih belum dipastikan 100% adalah milik Juan. Di sisi lain, Guyi baru saja tiba di rumah. Namun ia malah sudah harus mendengar amarah serta omelan ibunya. Sampai Guyi berani membentak ibu karena ibu yang kembali mengungkit Qiao. Lalu setelah Guyi selesai membersihkan diri, ia terus saja mengingat kalimat menyakitkan yang dikatakan oleh Qiao sampai membuatnya kembali merasa emosi. Keesokan harinya, Guyi benar-benar terlihat begitu frustasi sampai ia membayangkan seorang wanita yang ada di hadapannya sebagai Qiao. Hal itu pun membuat Guyi tanpa sadar malah berlaku kasar pada wanita tersebut. Lalu di keesokan paginya, Bai kembali menemui Guyi. Namun kali ini ia malah merasakan kekecewaan yang begitu mendalam sebab Guyi yang tidak ingin menikah dengan dirinya. Dan ketika Bai pergi dari sana, Guyi kembali menggila dengan tidak bisa menyadarkan diri yang terus berada di bawah pengaruh alkohol sampai membuat jantungnya terasa begitu sakit. Hal itu pun membuat Guyi terjatuh dalam kolam renang. Tak berselang lama, Qiao mendapatkan kabar dari Rui tentang kondisi Guyi tersebut. Alhasil mau tidak mau ia pun bergegas pergi untuk menemui Guyi. Melihat kondisi Guyi yang tidak sadarkan diri membuat Qiao merasa sangat khawatir. Beruntung tanpa menunggu lama Guyi masih bisa tersadar. Guyi juga langsung memeluk Qiao dengan begitu erat karena ia tidak ingin Qiao meninggalkan dirinya. Tetapi Guyi malah masih harus mendengar kalimat menyakitkan dari Qiao. Jika Qiao yang tidak bisa menyamakan Guyi dengan Juan, walaupun jantung Juan berada di tubuh Guyi. Akhirnya momen itu tetap membuat Qiao pergi begitu saja meninggalkan Guyi seorang diri. Kepergian Qiao benar-benar membuat Guyi semakin merasa sangat terpukul. Apalagi kontak Qiao yang tidak bisa dihubungi sama sekali. Melihat hal itu membuat ibu Guyi semakin merasa murka. Sebab Guyi rela berubah menjadi seperti itu hanya karena seorang wanita. Lalu di malam harinya, Guyi masih terus saja termenung dan terpukul. Sementara itu, Qiao malah benar-benar ingin melupakan Guyi sepenuhnya. Di hari berikutnya, kondisi Guyi semakin memburuk. Melihat hal tersebut membuat ibu Guyi semakin merasa tidak rela sama sekali. Namun kali ini ia malah harus mendengar pernyataan Guyi jika Guyi memang sangat mencintai Qiao, sampai ia tidak bisa lagi mengontrol dirinya sendiri. Di malam hari ketika Qiao sedang menikmati semangkuk mie, tiba-tiba saja Yan ada di sana. Kali ini Yan dengan berani mengajak Qiao untuk ikut bersamanya ke Prancis sebagai upaya agar Qiao bisa terlepas dari Guyi. Ajakan itu pun membuat Qiao ingin memikirkannya terlebih dahulu sebelum nantinya ia membuat keputusan tentang hal tersebut. Di sisi lain, sewaktu dokter ingin memeriksa kondisi Guyi, mereka malah mendapati Guyi yang tidak ada di kamar. Ternyata Guyi sudah melarikan diri sampai membuatnya berdetak kencang sebab kelelahan. Hal itu pun membuat Guyi langsung dilarikan ke rumah sakit. Beruntung, ibu Guyi terus berada di sana untuk menjaga dan merawatnya karena ia tidak ingin selalu hal buruk terjadi pada Guyi. Namun di saat Guyi baru saja beristirahat, ia malah mendapatkan kabar perihal keberadaan Qiao dari Rui. Hal itu pun membuat Guyi bergegas pergi untuk menemui Qiao. Pertemuan tersebut langsung membuat Guyi memeluk Qiao dengan begitu erat. Kali ini Guyi mengakui jika ia tidak bisa hidup tanpa Qiao. Tetapi Qiao masih saja enggan menerima Guyi. Padahal kondisi Guyi yang sedang tidak baik-baik saja. Namun hal tersebut tidak membuat Guyi putus asa. Sebab ia kembali memohon agar Qiao memberikan waktu untuk dirinya selama 1 tahun.
Bahkan Gui bersedia membantu Kiao menyelidiki kecelakaan yang menimpa Juan, asalkan Kiao bersedia memberikan kesempatan itu pada dirinya. Dan sebelum mendapatkan jawaban Kiao, Gui sudah langsung jatuh pingsan ke dalam pelukan Kiao. Akhirnya Gui pun segera dilarikan ke rumah sakit. Kali ini ibu Gui semakin merasa murka pada Kiao. Ia juga tidak akan tinggal diam jika sampai Gui berada dalam bahaya. Beruntung, Gui berhasil melewatkan masa kritisnya. Hanya saja dokter meminta agar Gui jangan sampai merasa tersiksa, sebab ia pernah menjalani transplantasi jantung. Mendengar semua itu membuat Kiao kembali memikirkan bujukan yang Gui berikan pada dirinya. Keesokan harinya, Kiao pun kembali menemui Gui. Kali ini ia memberikan beberapa dokumen hasil usahanya menyelidiki kecelakaan Juan selama bertahun-tahun. Karena akhirnya Kiao bersedia memberikan Gui kesempatan tersebut. Walaupun sikap Kiao masih begitu dingin pada Gui, namun Gui tetap merasa sangat bahagia. Saat itu kondisi kesehatan Gui mulai membaik seperti semula. Ia juga langsung meminta Rui untuk membantu menyelidiki tentang kecelakaan Juan. Tak berhenti di sana, Gui pun mulai bingung ingin menghubungi Kiao terlebih dahulu. Tak berselang lama, ibu Gui pun ada di sana. Kali ini ibu mengajak Gui untuk menemui keluarga Bai. Ajakan itu pun diterima oleh Gui. Namun pertemuan tersebut hanya akan Gui gunakan untuk membatalkan pernikahannya dengan Bai. Di malam hari tiba-tiba saja Gui menemui Kiao di penginapan. Saat itu Gui benar-benar terlihat menyedihkan sebab semua fasilitas disita oleh ibunya. Maka dari itu Gui memutuskan untuk tinggal bersama Kiao. Kali ini Gui benar-benar merubah sikapnya menjadi laki-laki baik hati. Gui juga merasa bahagia walaupun hanya tinggal di kamar yang sederhana. Keesokan harinya Gui mendapati Kiao yang sudah tidak ada di rumah sebab sibuk mengurus sesuatu. Alhasil momen itu langsung dimanfaatkan oleh Gui untuk membersihkan rumah, mencuci pakaian dan memasak makanan khusus untuk Kiao. Sementara itu ternyata Kiao sedang makan malam bersama Yan. Sebab Yan yang akan berangkat ke Perancis di esok hari. Kiao juga memutuskan untuk menolak ajakan Yan karena ada banyak hal yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja olehnya. Beruntung Yan bisa memahami hal itu. Kemudian ketika Kiao pulang ke rumah, ia terkejut melihat hidangan makanan yang ada di meja dan pakaian yang sudah dicuci oleh Gui. Namun Gui langsung merasa tidak terima saat menyadari bahwa Kiao memakai jas seorang pria. Hal itu pun membuatnya terus saja mengomel karena rasa cemburu yang tidak bisa lagi ia bendung. Bahkan Gui pun sampai memaksa ingin mencium Kiao. Namun ia malah mendapatkan tendangan maut yang sangat menyakitkan. Kiao juga sampai mengikat kedua tangan Gui menggunakan tali pinggang serta mengusirnya keluar dari rumah. Momen itu pun membuat Gui mengingat perlakuannya dulu dengan Kiao dan membuatnya begitu menyesali hal tersebut. Keesokan harinya Kiao mendapati Gui yang tertidur di halaman, tetapi ia sengaja pergi begitu saja tanpa membangunkan Gui. Dan Gui pun baru terbangun sebab keberadaan serta tingkah Rui yang menjahilinya. Lalu ketika masuk ke rumah, Gui langsung melampiaskan kekesalannya dengan terus saja mengomel atas sikap Kiao. Namun semua itu tidak membuat Gui merasa putus asa, karena ia akan sangat berusaha memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bisa kembali bersama Kiao. Setelah itu, Gui pun berkunjung ke rumah Kiao. Kali ini ia diberitahu oleh Zi tentang tokoh idola Kiao. Tak disangka saat malam hari tiba, Gui benar-benar berubah menjadi salah satu tokoh idola tersebut. Bahkan ia juga menyiapkan kejutan yang sangat romantis untuk Kiao. Tetapi tak berselang lama Gui malah mendapati Kiao dan teman-temannya yang ada di sana. Alhasil Gui pun bergegas untuk menyembunyikan diri. Beruntung keberadaannya tidak diketahui oleh mereka dan semua hal berjalan dengan semestinya. Namun hal baik itu tidak bertahan lama karena persembunyian Gui benar-benar terasa sangat menegangkan. Sampai akhirnya keberadaannya pun tetap diketahui oleh mereka semua.
dan membuat mereka tidak bisa menahan tawa melihat penampilan Gui. Sementara Gui langsung berlari pergi dengan perasaan yang begitu malu. Kemudian setelah keadaan aman, Kiao pun menemui Gui. Kali ini ia benar-benar merasa heran dengan tingkah Gui. Bahkan usaha Gui tersebut masih belum berhasil membuat suasana hati Kiao kembali seperti semula. Dan di hari berikutnya, Gui pun memutuskan untuk pergi berbelanja dengan membeli banyak barang-barang couple. Lalu ketika malam hari tiba, Gui langsung memberikan barang itu pada Kiao. Ia juga kembali merasa heran melihat tingkah dan sikap Gui. Apalagi Gui yang sampai mendaftarkan aplikasi pasangan di ponsel Kiao. Melihat isi dari aplikasi tersebut membuat Kiao merasa sangat geli. Namun Gui malah bahagia akan hal itu. Keesokan harinya, Gui terlalu percaya diri dengan mengira bahwa Kiao sedang menyiapkan sarapan untuk dirinya. Padahal Kiao memasak untuk dirinya sendiri. Dan ketika Kiao pergi ke perpustakaan, Gui pun terus saja mengikutinya. Kali ini Gui menemukan sebuah kertas yang tertuliskan nama Juan. Hal itu langsung membuat Gui mengingat kembali jadwal kencan yang berada tepat di belakang foto kebersamaan Kiao dan Juan. Ingatan tersebut pun membuat Gui merasa sangat sedih. Sebab ternyata Kiao masih melakukan jadwal itu. Saat itu Gui juga melihat Kiao yang sedang menikmati bekalnya seorang diri. Tak berhenti di sana, Kiao juga melanjutkan untuk pergi ke taman bermain sembari menikmati wahana permainan yang ada di sana. Namun tiba-tiba saja ada sebuah badut yang menghampiri Kiao. Ia juga memegang tangan Kiao dengan alasan takut memainkan wahana itu. Sampai di malam hari, badut tersebut terus saja menemani Kiao. Alhasil Kiao pun menyadari jika badut itu adalah Gui. Dan ternyata Gui juga mengetahui jika hari tersebut bertepatan dengan hari di mana Kiao ingin mengungkapkan perasaannya pada Juan. Oleh sebab itu, Gui berbesar hati dengan menganggap bahwa dirinya adalah Juan, sembari meletakkan tangan Kiao di jantungnya. Momen tersebut benar-benar membuat Kiao merasa sangat terharu. Alhasil Gui langsung memeluknya dengan begitu erat. Di hari berikutnya, Kiao mendapati Gui yang tertidur karena menunggu dirinya. Hal itu pun membuat Kiao membangunkan Gui. Kali ini mereka sama-sama menikmati hidangan makanan yang sudah Gui siapkan. Beruntung masakan sederhana itu terasa nikmat. Namun kebersamaan mereka harus sedikit terganggu sebab kedatangan Ling. Saat itu, Ling terus saja mengeluh karena kesulitan dalam menjual bunga segar. Mendengar hal tersebut langsung membuat Gui bersedia membantu menyelesaikan kesulitan Ling. Kemudian Gui dan Kiao mulai menjual bunga-bunga itu di taman. Beruntung keberadaan teman-teman Kiao membuat mereka membantu menjualkan bunga-bunga tersebut. Namun sampai di malam hari masih tidak ada satu orang pun yang membeli bunga itu. Akhirnya Gui melakukan cara yang sedikit ekstrim dengan membuat pengumuman jika bunga tersebut habis terjual, maka Kiao akan menerima lamarannya. Tak disangka hal itu benar-benar membuahkan hasil. Dan akhirnya bunga mereka habis tanpa tersisa. Momen tersebut pun langsung membuat Gui melamar Kiao di hadapan semua orang. Dan Kiao menerima lamaran itu dengan penuh senyuman indah. Setelah momen tersebut selesai, mereka pun pulang bersama. Dan Kiao tidak lupa mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah Gui lakukan. Lalu sesampainya di rumah, Kiao terus saja memandangi cincin bunga pemberian Gui. Bahkan ia menyimpan dengan baik cincin tersebut. Tak disangka kali ini Kiao benar-benar merasa sangat bahagia. Keesokan harinya, Kiao terbangun dan mendapati Gui yang berada tepat di hadapannya. Kali ini Gui kembali ingin mencium Kiao. Namun Kiao masih saja tidak mengizinkan hal itu terjadi. Alhasil Gui pun mengajak Kiao untuk berkencan. Karena ia sudah membuat daftar kencan yang akan mereka lakukan bersama. Beruntung ajakan tersebut disetujui oleh Kiao. Dan mereka pun memulai kencan itu satu persatu dengan perasaan bahagia. Sebab Kiao sudah mulai bisa menerima Gui kembali. Tetapi di saat mereka ingin berciuman, momen tersebut malah gagal sebab bel rumah yang berbunyi. Ternyata Gui diminta ayahnya untuk pulang ke rumah. Hal itu pun membuat Gui terpaksa pergi meninggalkan Kiao. Kali ini pertemuan antara Gui dan ayahnya terlihat tidak baik-baik saja.
karena ayah yang sangat marah dengan tingkah Guyi. Apalagi Guyi juga tetap mempertahankan hubungannya dengan Kiao walaupun kedua orang tuanya yang tidak merestui hubungan mereka. Kemudian ketika Guyi pergi dari sana, ia mendapati Kiao yang membawa motor untuk menjemput dirinya. Hal tersebut pun langsung membuat mereka bergegas pergi dari sana. Bahkan Kiao lah yang mengendarai motor itu dengan kecepatan penuh. Lalu di malam harinya mereka pun kembali melanjutkan kencan. Saat itu Guyi bersyukur bisa memiliki Kiao karena kehadirannya menciptakan kehangatan untuk Guyi. Sebab Guyi yang tidak merasakan hal baik tersebut di keluarganya. Beruntung momen itu berhasil membuat hubungan mereka kembali membaik. Bahkan Kiao sudah bisa menerima jika sosok laki-laki yang ada di hadapannya adalah Guyi bukan Juan. Alhasil momen bahagia tersebut membuat mereka berdua saling berciuman dengan begitu mesra. Di hari berikutnya Guyi mulai beraktivitas seperti biasa. Tetapi ia tetap tidak lupa untuk bersikap romantis pada Kiao. Dan ketika Kiao sedang memasak makanan, ia malah terus saja terbuai dengan ingatan mesra bersama Guyi. Lalu tiba-tiba saja Kiao kedatangan seseorang yang memintanya untuk bertemu dengan ayah Guyi. Tak disangka kali ini ayah Guyi mulai bertindak untuk memisahkan Kiao dengan Guyi. Sementara itu, ketika Guyi pulang ke rumah dan tidak mendapati Kiao berada di rumah, ia langsung bergegas pergi mencari keberadaan Kiao. Sampai di sana hujan turun dengan sangat deras, Guyi rela kehujanan demi menanyakan keberadaan Kiao pada ayahnya. Saat itu, Guyi terus saja berdebat dengan ayah hanya demi membela serta mempertahankan Kiao. Tak berselang lama, Kiao pun ada di sana untuk menuduhkan Guyi dengan payung yang ia bawa. Hal tersebut benar-benar membuat Guyi merasa tersentuh dan langsung memeluk Kiao. Kiao juga mengajak Guyi untuk pulang bersamanya. Saat itu Kiao langsung membantu mengeringkan rambut Guyi. Ia juga memberitahukan tentang apa yang ayah Guyi katakan pada dirinya. Beruntung hal tersebut tidak membuat perasaan Kiao berubah sama sekali. Bahkan kali ini mereka sama-sama ingin terus bersama selamanya. Alhasil momen indah itu pun membuat mereka saling melakukan hal romantis bersama. Keesokan harinya ketika Guyi dan Kiao sedang bermesraan, tiba-tiba saja Guyi mendapatkan kabar dari Rui tentang penyelidikan yang ia lakukan. Ternyata Rui berhasil menemukan identitas asli seseorang. Hanya saja tidak ada petunjuk apapun dari orang tersebut. Lalu ketika mereka pulang ke rumah Guyi berhasil menemukan foto Yao, orang yang sedang mereka selidiki. Sebab Yao adalah asisten lama ayahnya. Mengetahui hal itu membuat Guyi dan Kiao pergi memeriksa kediaman Yao. Karena Yao sudah meninggal setengah bulan yang lalu. Tak disangka kali ini Guyi berhasil mendapati sebuah ponsel di rak buku Yao. Namun ia terkejut ketika melihat isi ponsel Yao yang berhubungan dengan ibunya. Alhasil Guyi terpaksa menyembunyikan hal tersebut terlebih dahulu dari Kiao. Kemudian saat mereka sudah pulang ke rumah, Guyi kembali membaca isi pesan itu. Dan hal tersebut membuatnya mengingat kembali memori yang telah hilang akibat kecelakaan yang menimpa dirinya. Ternyata Guyi mengetahui momen ketika Juan sedang dijebak. Bahkan Guyi lah yang ingin membantu menyelamatkan Juan. Namun ingatan itu malah membuat Guyi merasakan sakit kepala. Melihat hal tersebut langsung membuat Kiao merasa khawatir. Ia juga membantu merawat Guyi. Dan kebersamaan itu membuat Kiao mengatakan jika kecelakaan Juan memang berhubungan dengan keluarga Gu. Kiao tidak akan menyalahkan Guyi selama ia tidak membohongi dirinya. Lalu di malam harinya ketika Guyi sudah tertidur lelap, Kiao mulai mengecek dan menyelidiki sendiri tentang keterlibatan keluarga Gu dalam tragedi yang menimpa Juan. Keesokan harinya Guyi bertemu dengan ibunya di perusahaan. Kali ini ia kembali membahas tentang masalah yang menimpa Juan. Tak disangka ternyata Juan adalah anak kandung ayah Guyi dari wanita lain. Kenyataan itulah yang membuat ibu Guyi dengan tega melakukan hal buruk pada Juan. Sebab ia tidak ingin harta kekayaan ayah Guyi jatuh ke tangan orang lain. Namun Guyi tetap ingin menyelidiki secara jelas kejadian tersebut. Tetapi ibu Guyi malah melarangnya sampai membuat mereka saling berdebat.
Tak disangka kebenaran itu malah didengar jelas oleh Kiao, sampai akhirnya membuat Kiao menjadi salah paham karena ia berpikir jika selama ini Gui telah mempermainkan dirinya dan berusaha melindungi ibunya serta menutupi semua itu dari Kiao. Alhasil situasi tersebut membuat Kiao merasa sangat kecewa pada Gui. Apalagi Gui yang tidak berkesempatan untuk memberikan penjelasan pada Kiao. Sampai ketika Kiao ingin pergi dari sana, tiba-tiba saja ia bertemu dengan Juan yang membuat Kiao dan Gui menjadi terdiam dan tidak bisa berkata-kata sama sekali. Hal itu pun menjadikan memori di 4 tahun yang lalu kembali teringat. Ternyata Juan baru mengetahui ayah kandungnya ketika ibunya terbaring lemah di rumah sakit. Namun setelah Juan bertemu dengan ayahnya, ia malah mengalami tragedi kecelakaan bersama Gui. Beruntung Juan masih selamat. Hanya saja ia harus kehilangan ibu untuk selama-lamanya. Paman Jiang yang memberitahukan hal itu pada Juan merasa sangat sedih. Ia juga memberikan semangat agar Juan bisa kembali bangkit untuk mencari keadilan untuk ibunya di saat ia sudah kembali pulih. Dan setelah Juan berhasil pulih, ia pun bertemu dengan ayah Gu. Bahkan ayah Gu meyakinkan Juan jika tidak akan ada orang lain lagi yang bisa menindasnya. Kasih sayang serta perhatian itu pun berhasil membuat Juan luluh. Mendengar kenyataan tersebut benar-benar membuat Kiao ikut merasa terpukul. Namun ia tetap berusaha menenangkan Juan. Hanya saja Kiao kembali bertanya-tanya siapakah orang pemilik jantung yang berada di tubuh Gui. Sementara itu Gui juga baru mengetahui jika ternyata jantungnya bukanlah milik Juan. Tetapi ibu Gui pun tidak mengetahui siapa orang yang mendonorkan jantung tersebut pada Gui. Kebenaran itu langsung membuat Gui ingin memberitahukannya pada Kiao. Namun ia tidak mendapati Kiao di rumah. Bahkan Kiao benar-benar ingin mengakhiri semua hal dengan Gui lewat perkataannya di panggilan telepon mereka berdua. Saat itu Kiao masih bersama Juan. Juan juga tidak lagi ingin melihat Kiao menderita. Sebab selama beberapa tahun ini Kiao sudah rela menderita karena Gui. Di hari berikutnya, Gui pun kembali berkumpul dengan orang tua dan kerabatnya. Tak disangka kali ini ayah Gui membawa Juan datang bersamanya. Ia juga dengan bangga memperkenalkan Juan pada mereka semua. Namun kehadiran Juan tidak disukai sama sekali oleh Gui dan ibunya. Gui juga akhirnya memilih pergi meninggalkan mereka semua. Sementara Juan terus saja bersikap rendah hati di hadapan mereka. Tak berhenti di sana, amarah ibu Gui pun semakin memuncak ketika mengetahui bahwa Juan akan bergabung di perusahaan. Kemudian ketika Gui kembali pulang ke rumah yang ia tinggali bersama Kiao, Kiao malah dengan tega mengusir Gui. Bahkan Kiao juga enggan bersikap baik pada Gui. Hal itu pun benar-benar membuat Gui merasa sangat sedih. Lalu setelah Gui pergi dari sana, Juan pun menemui Kiao karena merindukannya. Kali ini hubungan mereka berdua terlihat begitu tenang dan damai. Namun, Juan baru menyadari kedekatan Kiao dan Gui dari gelas pasangan yang ada di sana. Di hari berikutnya, tibalah waktu untuk menyambut kedatangan Juan di perusahaan. Tetapi tidak ada satu orang pun di sana yang melakukan hal itu. Ternyata Gui sedang mengajak mereka semua untuk rapat bersama. Hal tersebut pun membuat Bibi protes pada Gui. Namun sikap Juan kali ini malah terlihat begitu tenang dan tetap rendah hati serta memahami situasi itu dengan baik. Bahkan wawasan Juan juga tidak kalah hebatnya dengan Gui. Sampai membuat Gui menyerahkan proyek mereka pada Juan. Di malam hari, Gui kembali ke rumah Kiao dengan berdiam diri di depan pintu gerbang rumah tersebut. Tak berselang lama, Juan pun ada di sana. Kali ini Juan dengan penuh kepercayaan diri meminta agar Gui segera meninggalkan Kiao, sebab ia sudah kembali ke sisi Kiao. Momen itu pun sangat memperlihatkan bagaimana besarnya persaingan di antara mereka demi mendapatkan Kiao. Apalagi Juan merasa tidak terima karena tindakan Gui dan ibunya membuat Juan berpisah dengan Kiao. Situasi itu pun membuat Gui memberontak sebab Gui merasa jika ia masih bisa bersama dengan Kiao. Namun sikap Juan malah membuat Gui kehilangan kesabaran dan memukulnya. Momen tersebut langsung dipergoki oleh Kiao. Dan Kiao benar-benar sudah berada di pihak Juan. Bahkan ia memang tidak lagi ingin untuk bersama Gui, walaupun Gui terus berusaha membujuknya. Alhasil Gui hanya bisa melihat Juan dan Kiao masuk ke rumah tersebut dengan perasaan yang begitu hancur.
Di malam berikutnya, Gui terpaksa mengikuti acara makan bersama para karyawan sebagai bentuk penyambutan kedatangan Juan di perusahaan. Namun saat itu, seorang pelayan malah menawarkan perlombaan makan pedas dan membuat Gui ingin mengikuti perlombaan tersebut untuk bersaing dengan Juan. Tak disangka perlombaan itu sampai membuat air mata Gui berlinang. Tetapi, ia berhasil memenangkan perlombaan tersebut. Dan ketika waktu pulang tiba, Gui malah merasakan sakit perut karena hal itu. Tak berselang lama, Kiao pun ada di sana. Awalnya Gui merasa bahagia sebab ia mengira jika Kiao akan menghampirinya. Tetapi ternyata Kiao malah menemui Juan serta hanya memberikan perhatiannya pada Juan tanpa memperdulikan Gui sama sekali. Melihat hal tersebut benar-benar membuat Gui merasa begitu sedih. Saat itu Juan dan Kiao pergi ke sebuah pohon tempat di mana Kiao yang selalu menuliskan harapannya di pohon tersebut selama Juan tidak ada. Ia juga sangat menyayangkan perpisahan yang terjadi di antara mereka berdua selama beberapa tahun ini. Namun kembalinya Juan membuatnya memantapkan diri bahwa hubungan mereka berdua masih memiliki masa depan yang cerah. Momen tersebut pun membuat Juan langsung memeluk Kiao. Di malam hari, Juan kembali menemui ayah untuk membantu merawatnya. Mereka juga sedikit membicarakan tentang kondisi di perusahaan. Lalu ketika Juan pulang ke rumah, Paman Jiang langsung menyadarkannya jika Kiao tidak akan bisa membuat Juan mendapatkan apa yang ia inginkan. Walaupun sebenarnya Kiao memang gadis yang baik. Oleh sebab itu, Juan harus memanfaatkan hal yang paling penting di keluarga Gu, yaitu hubungan baik antara keluarga Gu dan keluarga Bai. Karena Juan hanya sebatang kara jika nantinya ayah Gu sudah tiada. Keesokan harinya, tanpa sengaja Juan malah menabrak Bai yang sedang berjalan seorang diri. Momen itu pun menjadi pertemuan pertama mereka berdua. Di malam hari, Gui kembali menunggu kepulangan Kiao di depan pintu gerbang rumahnya. Namun kali ini Kiao masih saja enggan memperdulikan Gui. Padahal Gui sudah terus berusaha membujuk Kiao agar mereka bisa kembali bersama. Bahkan Gui bersedia melakukan apapun demi Kiao. Ia juga sampai memeluk Kiao dengan begitu erat agar Kiao bisa luluh. Namun semua usaha itu masih tidak membuahkan hasil sama sekali. Sebab Kiao yang dengan tega meninggalkan Gui begitu saja. Namun ternyata momen itu juga membuat Kiao merasa sangat sedih. Di sisi lain, Juan dan Bai kembali bertemu. Kali ini mereka saling mengobrol bersama dengan begitu akrab. Sementara itu, Kiao malah tidak bisa tertidur sama sekali. Alhasil, ia memberanikan diri untuk membuka aplikasi kencan yang pernah dibuat oleh Gui. Tak disangka mendengar lagu di aplikasi itu langsung membuat Kiao menangis. Ia juga mengingat kembali semua kenangan indah bersama Gui. Dan ternyata hal yang sama juga terjadi pada Gui. Situasi itu pun benar-benar terlihat begitu menyulitkan untuk mereka berdua. Apalagi Gui yang masih belum bisa menerima kenyataan jika mereka sudah bukan sepasang kekasih lagi. Keesokan harinya ketika Kiao sedang membersihkan rumah, tiba-tiba saja ia merasa sedikit pusing. Dan di saat yang bersamaan bel rumah pun berbunyi. Ternyata Juan ingin mengajak Kiao untuk pergi ke suatu tempat. Kali ini Juan meminta Kiao untuk mencoba gaun yang begitu cantik. Sebab Juan akan mengajak Kiao untuk menghadiri acara lelang amal. Kemudian acara lelang amal pun dimulai. Saat itu Gui dan ibunya juga ikut menghadiri acara tersebut. Bahkan mereka pun sempat menyapa Bai dan ibunya. Tak berselang lama Juan dan Kiao pun ada di sana. Melihat kedatangan mereka membuat Gui merasa sangat cemburu. Apalagi Gui dan ibunya duduk tepat di belakang kursi Juan dan Kiao. Situasi itu pun membuat Kiao mulai merasa tidak nyaman. Apalagi Gui yang berhasil mendapatkan kalung lelang tersebut. Sebab mendengar bahwa Kiao menyukai kalung itu. Saat itu Gui menemui Bai untuk memberikan dukungan atas konser yang akan ia lakukan dalam waktu dekat. Namun Bai malah menganggap jika Gui hanya mempermainkan perasaannya. Bahkan kebaikan Gui tersebut juga membuat Bai berpikir bahwa ia sedang ingin dimanfaatkan Bai untuk bersaing dengan Juan.
Mendengar dugaan itu langsung membuat Gui menyangkalnya. Sebab kali ini Gui sudah tidak lagi ingin mempermainkan sebuah hubungan. Apalagi ia juga memang telah mencintai Kiao. Mendengar pernyataan itu benar-benar membuat Bai kembali merasa sedih dan sakit hati. Alhasil ia pun bergegas pergi meninggalkan Gui begitu saja. Di sisi lain, Kiao masih berada di acara pelelangan. Namun Juan harus meninggalkannya untuk menemui beberapa rekan. Tetapi ternyata Juan malah menghampiri Bai. Sementara itu, Kiao yang sudah dalam keadaan mabuk langsung ingin diantar pulang oleh rekannya. Tetapi hal tersebut tidak diizinkan oleh Gui. Sebab Gui yang akan mengantarkan Kiao pulang ke rumah. Lalu sesampainya di rumah, Gui segera membantu merawat Kiao yang masih mabuk. Namun tiba-tiba saja Kiao merasa bahagia melihat keberadaan Gui. Ia juga langsung memeluk Gui sampai ingin melakukan hal romantis pada Gui. Tetapi kali ini Gui tidak mengambil kesempatan sama sekali. Walaupun di lelap tidurnya, Kiao masih terus saja memanggil nama Gui. Sampai membuat Gui merasa terharu akan hal itu. Keesokan harinya ketika Kiao baru saja terbangun dan melihat kondisi dapur, tiba-tiba saja ia merasa mual. Tak disangka ternyata Kiao positif mengandung anak Gui. Mengetahui hal itu membuat Ling merasa terkejut. Tetapi ia tetap mendukung semua keputusan Kiao jika Kiao tetap ingin mempertahankan anak tersebut atau tidak. Lalu saat Kiao pulang ke rumah, Juan kembali menghampirinya. Saat itu mereka pun duduk dan mengobrol bersama. Di malam hari, Gui terus saja curhat pada Rui. Bahkan ternyata Gui sudah mengetahui perihal kehamilan Kiao. Karena ketika Kiao memeriksakan kandungan ke rumah sakit, Gui mengikuti kepergian itu. Mengetahui hal tersebut membuat Rui merasa jika Gui masih memiliki kesempatan yang besar untuk mendapatkan Kiao. Akhirnya Gui pun memutuskan untuk mengajak ketiga karyawannya membantu menyiapkan acara lamaran yang akan Gui berikan pada Kiao. Di hari berikutnya, ketiga karyawan Gui mulai memaparkan ide-ide yang telah mereka buat. Sementara itu, Kiao sedang berada di sebuah apotik untuk membeli vitamin kehamilan. Namun kali ini ia terus saja melamun seolah tidak bersemangat sama sekali. Di sisi lain, Juan kembali bertemu dengan Bai. Saat itu Juan memuji kalung yang digunakan oleh Bai. Tetapi situasi langsung berubah seketika karena Juan yang memberitahukan perihal kehamilan Kiao. Hal tersebut pun membuatnya yakin jika Bai tidak ada lagi harapan untuk bisa bersama Gui. Sementara itu Gui sedang sibuk membuat desain cincin lamaran yang akan ia berikan pada Kiao. Bahkan cincin tersebut terlihat sangat indah. Dan pada scene yang berbeda, Bai kembali merasa frustasi sebab mengetahui bahwa Kiao mengandung anak Gui. Kemudian ketika Juan kembali ke perusahaan, ia merasa terkejut karena tanpa sengaja melihat proposal rencana lamaran Kiao. Sementara itu, Kiao dan Ling terus mengisi waktu dengan berseni bersama. Beberapa hari kemudian, akhirnya cincin pasangan Gui pun tiba. Melihat keindahan cincin tersebut membuatnya merasa begitu puas dan bahagia. Saat itu, Gui mulai menyiapkan acara lamaran yang akan ia berikan pada Kiao. Sementara Kiao sedang sibuk berbelanja beberapa keperluan bayinya. Sampai di malam hari, akhirnya acara lamaran itu pun berhasil diselesaikan dengan desain yang cukup indah. Namun, di balik semua keindahan tersebut ada sosok Bai yang masih merasa sangat tersakiti. Keesokan harinya, tiba-tiba saja Gui menghubungi Kiao untuk mengajaknya bertemu di suatu tempat. Tetapi ketika Kiao ingin pergi, ada seorang laki-laki yang mengakui ditugaskan oleh Gui untuk menjemput Kiao. Akhirnya Kiao pun bersedia pergi bersamanya. Namun selama di perjalanan, Kiao mulai merasa ada yang tidak beres. Tetapi ia tetap saja mengikuti perintah laki-laki itu. Sampai setibanya di tempat tersebut, Kiao malah bertemu dengan Bai. Kali ini Bai terus saja menyalahkan Kiao. Bahkan ia sampai bersikap kasar pada Kiao. Tak hanya itu, Bai juga dengan berani merendahkan anak yang ada di dalam kandungan Kiao. Sampai ketika Kiao ingin pergi dari sana, Bai malah menahan Kiao sampai membuatnya terjatuh. Momen tersebut langsung menjadikan perut Kiao terasa sangat sakit. Sementara Bai malah melarikan diri karena ketakutan. 你给我站住！你给我站住！给我站住！走，
Di sisi lain, Gui masih terus menunggu kedatangan Kiao sampai malam hari. Padahal sebenarnya Kiao sudah berada di rumah sakit. Bahkan ia harus menerima kenyataan pahit bahwa bayi yang ia kandung sudah tiada. Ling yang ada di sana juga ikut merasakan kesedihan tersebut. Tak berselang lama, ibu Gui pun ada di sana. Kali ini ibu Gui malah dengan tega menuduh Kiao yang ingin memanfaatkan anak tersebut untuk bisa masuk ke keluarga Gu. Padahal anak itu juga sudah tidak ada di dalam kandungan Kiao. Kiao juga tidak berniat seperti itu sama sekali. Dan kekejaman ibu Gui tersebut membuat Kiao mengusirnya serta membuang kartu ATM yang ia berikan. Setelah beberapa waktu, akhirnya Juan pun ada di sana untuk menemani Kiao. Tak berselang lama, Juan tanpa sengaja melihat kedatangan Gui dan ia langsung dengan sengaja mencium kening Kiao. Melihat hal tersebut membuat Gui merasa sangat emosi. Sebab Gui yang baru saja kehilangan anaknya, namun ia sudah harus melihat kedekatan Kiao dan Juan. Alhasil, Gui pun segera pergi meninggalkan mereka berdua dengan perasaan penuh amarah tersebut. Kali ini Gui memilih untuk menghancurkan dekorasi lamaran yang ia siapkan untuk Kiao dengan linangan air mata yang terus membasahi pipinya. Kemudian saat pulang ke rumah, Gui masih terus termenung sembari memegangi cincin lamaran. Melihat keadaan Gui membuat ibu merasa begitu iba. Ia juga berpikir jika anak Gui datang di waktu yang tidak tepat. Tetapi kepergian anak tersebut benar-benar memberikan luka yang mendalam bagi Gui. Padahal Gui ingin menjadi ayah dan suami yang baik untuk keluarga kecilnya. Namun semua itu sudah tidak terjadi sama sekali. Sementara itu, Bai benar-benar dalam kondisi yang memprihatinkan. Sebab Bai merasa sangat trauma atas kesalahan yang ia lakukan. Beberapa hari kemudian, akhirnya Kiao sudah bisa pulang ke rumah. Tetapi ia harus berlapang dada untuk menyimpan semua barang-barang anaknya. Di sisi lain, Gui sedang makan bersama orang tuanya. Namun tiba-tiba saja Juan juga ada di sana. Alhasil situasi itu pun membuat Gui memilih untuk pergi dari meja makan tersebut. Sementara itu, Ling terus menemui Kiao untuk merawat serta menemaninya. Ia juga merasa sangat terkejut jika kejadian buruk yang dialami Kiao disebabkan oleh Bai. Saat itu tibalah waktu untuk Bai melakukan konser tunggalnya. Gui dan ibunya juga ada di sana untuk memberikan semangat pada Bai. Lalu Bai pun mulai memperlihatkan kehebatannya bermain piano. Namun di pertengahan acara tiba-tiba saja rekaman suara saat Bai membuat Kiao keguguran terdengar jelas di gedung tersebut. Hal itu benar-benar membuat Bai merasa panik. Apalagi Kiao juga ada di sana untuk menghampiri Bai. Kali ini Bai terlihat begitu ketakutan. Bahkan ia pun menerima tamparan dari Kiao di hadapan semua orang. Keributan tersebut langsung membuat Bai meminta maaf pada Gui. Dan Gui sangat tidak menyangka mengetahui kebenaran itu. Di hari berikutnya, amarah ayah Gui kembali memuncak. Karena Gui yang tidak bisa menjaga anaknya sendiri dengan baik. Bahkan ayah Gui juga dengan tegas ingin memutuskan hubungan keluarga Gu dengan keluarga Bai akibat kejahatan yang Bai lakukan. Di malam hari, Kiao masih benar-benar merasa frustasi atas kepergian anaknya. Juan yang ada di sana terus berusaha menenangkan Kiao. Ia juga segera membawa Kiao untuk beristirahat ketika sudah tidak sadarkan diri lagi. Momen itu pun membuat Juan meminta maaf pada Kiao sembari mencium keningnya. Lalu di keesokan paginya, Kiao terbangun dan ia terkejut dengan keberadaan Juan yang ada di sampingnya. Kemudian ketika Kiao pulang ke rumah, ia malah mendapati Rui dan ibu Bai yang ingin bertemu dengan dirinya. Kali ini ternyata mereka ingin membujuk Kiao untuk tidak menjebloskan Bai ke dalam penjara. Sebab ibu Bai tidak akan bisa hidup jika sampai hal itu terjadi. Mendengar pernyataan tersebut, langsung membuat Kiao memposisikan bagaimana jika ibu Bai yang berada di posisinya. Alhasil usaha ibu Bai itu pun tidak berguna sama sekali untuk membujuk Kiao. Di malam hari, Kiao kembali merasa sedih sebab ia yang melihat kiriman paket botol susu milik anaknya.
Sementara itu ternyata Gui juga ada di luar gerbang rumah Kiao. Hanya saja ia tidak berani untuk menekan bel rumah tersebut. Keesokan harinya ketika Kiao sedang berjalan seorang diri, tiba-tiba saja ada orang yang menyekap dirinya dan membawa Kiao ke sebuah tempat untuk disandra. Ternyata kali ini Kiao dipaksa untuk menandatangani surat pengampunan dari keluarga Bai. Situasi itu pun membuat Kiao memanfaatkannya untuk mencari celah agar bisa memberikan perlawanan pada mereka semua. Beruntung di saat yang tepat Gui ada di sana untuk membantu menyelamatkannya. Namun situasi itu hanya bisa membuat Kiao selamat seorang diri, sementara Gui yang malah terkena tusukan pisau. Melihat hal tersebut benar-benar membuat Kiao merasa sangat terpukul. Gui juga segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Saat itu sesampainya di rumah sakit, Kiao terlihat sangat khawatir melihat kondisi Gui. Hal yang sama juga ikut dirasakan oleh Rui. Tak berselang lama ibu Gui pun ada di sana. Kali ini ia langsung menampar Kiao ketika mengetahui bahwa Gui terluka karena menyelamatkan Kiao, walaupun Kiao sudah meminta maaf padanya. Kemudian di pertengahan malam akhirnya Gui mulai sadarkan diri. Kali ini ibu Gui terus berada di sampingnya. Sementara Kiao hanya bisa melihat keadaan Gui dari kaca pintu yang begitu kecil. Dan dalam kondisi yang sangat lemah seperti itu, Gui masih terus saja mengingat serta mengkhawatirkan Kiao. Mengetahui keadaan Kiao yang baik-baik saja membuat Gui merasa lega karena Gui ingin menebus semua kesalahannya pada Kiao. Maka dari itu ia rela melakukan apapun demi Kiao. Melihat serta mendengar semua itu semakin membuat Kiao tidak bisa menahan kesedihannya. Keesokan harinya, Gui yang baru saja terbangun langsung melihat keberadaan Kiao yang ada di sampingnya. Saat itu Gui masih memastikan bahwa kondisi Kiao baik-baik saja. Dan ternyata Gui bisa mengetahui keberadaan Kiao sebab aplikasi kencan yang ada di ponsel mereka. Kebaikan Gui itu pun membuat Kiao sangat berterima kasih padanya. Kiao juga memberikan kesempatan pada Gui untuk menjelaskan hal yang ingin ia beritahukan selama ini pada Kiao. Jika beberapa waktu yang lalu tujuan Gui mengajak Kiao bertemu adalah karena Gui ingin melamar Kiao. Bahkan Gui terus memakai kalung dengan sematan cincin yang ingin ia berikan pada Kiao. Mengetahui hal itu membuat Kiao merasa sangat terharu. Ia juga terus saja menggenggam tangan Gui dengan penuh kehangatan. Kemudian ketika Kiao dan Ling sedang mengobrol, Juan tanpa sengaja malah mendengar obrolan tersebut. Jika Kiao ingin memperbaiki hubungannya dengan Gui, hal itu pun langsung membuat wajah Juan berubah total, sebab ia tidak menyukai hal tersebut. Di sisi lain, Gui diberitahukan oleh ibunya jika ternyata orang yang melakukan hal buruk itu pada Kiao bukanlah keluarga Bai. Namun pihak kepolisian masih belum bisa menangkap dalang yang sebenarnya. Tak berselang lama, Rui pun ada di sana. Kali ini ia memberitahukan perihal proyek hasil kerja keras Gui yang malah diberikan ayahnya pada Juan. Mengetahui hal itu benar-benar membuat Gui merasa tidak terima. Akhirnya setelah beberapa hari, Gui pun kembali ke perusahaan untuk menghadiri rapat bersama Pak Ren. Dan keberadaan Gui tersebut membuat Juan merasa begitu terkejut. Beruntung pertemuan Gui dan Pak Ren kali ini berjalan dengan sangat lancar, walaupun Gui harus menahan sakit. Di malam hari, Gui kembali mendapatkan perawatan medis di rumahnya. Melihat keadaan Gui membuat Kiao mengomelinya, namun Gui terus saja berhasil merayu Kiao. Saat itu mereka pun mulai membicarakan masalah yang menimpa Kiao. Jika ternyata Juanlah yang memberitahukan perihal kehamilan Kiao pada Bai. Padahal Kiao tidak pernah memberitahukan hal itu pada Juan. Hal tersebut langsung membuat Gui menyimpulkan jika orang yang paling menguntungkan dalam masalah tersebut adalah Juan. Sebab Juan berhasil merusak hubungan Gui dan Kiao, serta mengambil proyek milik Gui. Menyadari semua itu membuat Kiao tidak menyangka sama sekali jika Juan sudah berubah. Lalu ketika Gui sedang berada di kamarnya, tiba-tiba saja Kiao mendengar suara Gui terjatuh.
Ternyata Gui ingin meminta bantuan Kiao untuk mengganti pakaiannya. Beruntung Kiao bersedia melakukan hal itu. Gui juga langsung memanfaatkan momen tersebut untuk memeluk Kiao. Bahkan Gui sampai menyerahkan kalung cincin yang ia kenakan pada Kiao agar suatu saat nanti Kiao bersedia memakai cincin tersebut di jari manisnya. Karena cincin itu memang hanya akan menjadi milik Kiao. Keesokan harinya, Juan mengajak Kiao pergi untuk berziarah ke makam ibunya. Sementara itu, Gui baru saja menyelesaikan proposal proyeknya dan mengharapkan hal baik untuk kerja keras mereka tersebut. Namun, tiba-tiba saja Gui malah mendapati kiriman foto Kiao serta ancaman yang diberikan oleh seseorang. Dan ancaman itu berisi perintah bahwa Gui harus mempublikasikan proposalnya. Menyadari situasi tersebut membuat Gui kembali merasa panik. Bahkan ia sampai rela ingin menuruti perintah tersebut agar nyawa Kiao tidak dalam bahaya. Tetapi Rui tidak mengizinkan hal itu sama sekali. Alhasil Gui membuat sebuah rencana untuk menyusun proposal yang telah dieliminasi agar bisa menjadi bahan untuk mereka upload sesuai perintah orang tersebut. Sementara itu, Juan dan Kiao benar-benar berada di makam ibu Juan. Momen tersebut pun membuat Kiao mengatakan semua yang ia ketahui tentang kejahatan Juan demi membalaskan dendam pada keluarga Gui. Namun hal itu sangat disayangkan oleh Kiao, sebab Juan sudah berubah dari sebelumnya. Di sisi lain, hal buruk pun terjadi pada Gui, karena salah satu karyawannya malah mengupload proposal yang asli. Alhasil hal tersebut membuat Gui kembali mendapatkan amukan dari ayahnya, sebab kesalahan itu memang sangatlah fatal. Tak berselang lama Juan pun ada di sana. Kali ini ia benar-benar memanfaatkan situasi untuk mengambil hati semua dengan terus menyudutkan Gui. Lalu ketika Gui pergi dari sana, ia mendapati Kiao yang sedang mencarinya. Melihat kedatangan Kiao langsung membuat Gui memeluknya dengan begitu erat. Setelah itu, saat mereka pulang ke rumah, Kiao semakin menyadari betapa kejamnya Juan, sebab ia yang sengaja memblokir sinyal agar Gui tidak bisa menghubunginya. Menyadari kesulitan Gui membuat Kiao merasa sangat bersalah, walaupun Gui tidak menyalahkan Kiao sama sekali. Dan di hari berikutnya, Gui kembali dibuat terkejut melihat Juan yang sudah menduduki posisinya di perusahaan. Bahkan, Gui malah mendapatkan tugas untuk mengawasi pekerjaan di lapangan. Menyaksikan semua itu benar-benar membuat Kiao merasa begitu kesal. Ia juga sampai menampar Juan karena sudah tega memanfaatkan kematian ibunya sendiri untuk melakukan kejahatan. Saat itu, Gui sedang membicarakan pekerjaan dengan Rui. Gui juga sudah ikhlas menerima tugas barunya, namun ia masih belum mau meninggalkan perusahaan sebelum proyeknya ditentukan. Setelah obrolan tersebut selesai, Kiao pun menghampiri Gui. Kali ini hubungan mereka benar-benar terlihat begitu bahagia. Walaupun Gui sudah tidak memiliki jabatan, namun Kiao tetap bersedia berada di sisinya. Ia juga terus saja memberikan semangat untuk kekasihnya itu. Keesokan harinya, Gui pun mulai melakukan pekerjaannya di lapangan. Kali ini ia harus bertemu dengan Paman Zhang. Bahkan Paman Zhang dengan berani bersikap semena-mena pada Gui, karena posisi Gui yang sudah bukan menjadi atasannya. Bahkan pekerjaan Gui saat itu benar-benar berbanding terbalik dengan jabatan yang sebelumnya. Tetapi Gui tetap tidak mengeluh sama sekali. Ia juga langsung ikut bergabung bersama rekan yang lain untuk memulai pekerjaan tersebut. Tak berselang lama, ibu Gui pun ada di sana. Kali ini ibu merasa sangat tidak terima melihat nasib Gui. Tetapi Gui terus berusaha menenangkan serta membuat ibunya memahami situasi itu. Tak hanya ibu Gui, Kiao juga ada bersama ibu. Momen tersebut pun membuat ibu mengamanahkan agar Kiao bisa membalas hal yang sama dari apa yang sudah Gui korbankan. Amanah tersebut pun langsung diterima dengan baik oleh Kiao. Di malam hari, melihat Gui yang sedang memakai obat membuat Kiao langsung membantunya. Alhasil momen itu membuat Gui menyadari jika Kiao sudah memakai cincin pemberiannya. Maka dari itu, Kiao telah setuju untuk menerima lamarannya. Mengetahui hal tersebut benar-benar membuat Gui sangat bahagia. Ia juga sampai terharu karena hal itu.
Keesokan harinya, Gui kembali bekerja bersama rekan yang lain. Namun kali ini ia terlihat begitu kelelahan. Tak berselang lama, Juan dan Paman Zhang serta rekan yang lain mulai mengecek pekerjaan di lapangan. Melihat pekerjaan Gui yang tidak sesuai aturan, membuat Paman Zhang memberikan teguran keras pada Gui. Seolah-olah Gui sudah melakukan kesalahan yang fatal. Dan perlakuan itu hanya bisa membuat Gui bersabar diri dan tetap melakukan pekerjaannya dengan baik. Lalu di malam harinya, Guyi pun makan bersama Kiao di restoran pinggir jalan. Tak disangka Guyi sangat menikmati makanan tersebut. Ia juga merasa bahagia karena bisa merasakan hal itu bersama Kiao. Di hari berikutnya, tiba-tiba saja Guyi dan rekan kerjanya dibuat terkejut dengan aturan baru yang diberikan pada mereka. Jika pekerjaan yang biasanya dilakukan di malam hari, malah harus dilakukan di siang hari. Bahkan Guyi juga tidak diperdulikan sama sekali ketika meminta bantuan supir truk untuk mengangkut barang. Alhasil mau tidak mau, Guyi harus membawa semua barang itu menggunakan sebuah mobil kecil. Lalu di malam harinya, Guyi pun ikut bergabung dengan rekan yang lain untuk makan bersama. Momen tersebut membuat Guyi menyadari bagaimana perjuangan mereka semua demi menghidupi keluarga yang berada jauh dari jangkauan mereka. Setelah itu, Guyi pun pulang bersama Rui yang sudah menjemputnya di depan gerbang lokasi tersebut. Kemudian sesampainya di rumah, Guyi mulai menyibukkan diri dengan mencari beberapa riset perihal alat penghancur limbah konstruksi. Ia juga sempat membicarakan hal itu pada Kiao, karena Kiao selalu memahami semua hal yang Guyi bicarakan. Apalagi kali ini, Guyi berencana untuk memulai bisnis baru, dan niatan tersebut langsung mendapat dukungan dari Kiao yang membuatnya merasa sangat bahagia. Sementara itu, tiba-tiba saja salah satu pekerja terkena musibah di lokasi kerja. Hal tersebut langsung membuat panik para atasan. Namun Paman Zhang malah menyalahkan kelalaian Guyi karena tragedi itu. Di sisi lain, Guyi dan Kiao sudah berada di rumah sakit untuk terus mengawasi Lin, sebab Lin yang masih belum sadarkan diri. Keesokan harinya, para atasan Guyi mulai merapatkan semua pekerjaan. Mereka juga memberikan teguran keras pada semua penanggung jawab. Bahkan Guyi pun sampai dikena skors karena hal tersebut. Sementara itu, Juan sedang bersama ayah untuk membicarakan masalah tersebut. Mendengar jika semua itu adalah kesalahan Guyi membuat ayah tidak habis pikir sama sekali. Saat itu, Guyi mulai ingin menyelidiki kecelakaan yang menimpa Lin tersebut. Di sisi lain, tanpa sengaja Juan malah bertemu dengan Kiao di rumah sakit. Melihat cincin yang ada di jari manis Kiao membuat Juan terkejut. Dan situasi itu malah menjadikan Kiao berpikir jika Juanlah sosok di balik masalah tersebut. Namun Juan tidak mengaku sama sekali. Bahkan, ia terus saja memberikan pembelaan diri pada Kiao dan menyudutkan Guyi serta keluarganya. Tetapi hal itu tidak membuat Guyi memperdulikan semua perkataannya. Pada scene yang berbeda, Guyi mulai mendapatkan titik terang kejanggalan dari ban mobil truk yang ada di lapangan. Hal itu membuat Guyi merasa curiga jika truk tersebut sudah beroperasi melewati batas beban. Mengetahui hal tersebut membuat Guyi dan dua pekerja yang lain merasa sangat kecewa. Namun, mereka masih belum bisa berbuat apa-apa, sebab bukti yang masih belum memadai. Beberapa hari kemudian, ketika Juan dan rekan yang lain sedang melakukan rapat, tiba-tiba saja Guyi bersama dua rekan pekerja memaksa masuk ke ruangan itu. Kali ini Guyi dengan berani meminta pertanggungjawaban atas kelalaian yang sudah Paman Zhang lakukan. Karena ia tidak memberikan fasilitas sesuai dengan semestinya. Sampai akhirnya hal itu mengakibatkan korban kecelakaan seperti Lin. Beruntung pernyataan tersebut langsung didukung dengan kedatangan Lin yang ada di sana. Alhasil Paman Zhang berhasil dinyatakan bersalah dalam masalah itu. Juan juga tidak bisa berbuat apa-apa sebab pihak Guyi memiliki saksi dan pernyataan yang kuat. Keesokan harinya, Guyi sedang menyirami tanaman dengan suasana hati yang bahagia. Dan kedatangan Kiao semakin membuat kebahagiaan itu bertambah. Bahkan mereka pun saling bersenda gurau bersama. Di saat yang bersamaan, ibu Guyi pun ada di sana dan kedatangannya membuat mereka merasa terkejut.
Kali ini mereka semua duduk dan makan bersama. Melihat perubahan sikap Guyi membuat ibu tidak menyangka sama sekali. Namun Guyi dan Qiao mulai berani memperlihatkan keromantisan mereka. Ibu juga bersedia mendukung keputusan Guyi yang ingin memulai bisnis bersama Qiao. Karena ia merasa yakin jika Guyi bisa sukses tanpa bantuan keluarga Gu. Mendengar dukungan itu membuat Guyi dan Qiao merasa sangat bahagia. Tetapi di saat yang bersamaan tiba-tiba saja ibu mendapatkan kabar buruk tentang kondisi kesehatan ayah. Alhasil ibu langsung bergegas pulang. Namun kali ini ia malah mendapati Juan yang sudah ada di sana membawa seorang dokter yang tidak ibu Guyi kenali. Hal itu pun membuat ibu Guyi mulai merasa begitu curiga. Tak berselang lama Guyi dan Qiao pun ada di sana untuk menjenguk ayah. Tetapi Guyi masih merasa takut sebab hubungannya dengan ayah yang tidak terlalu baik. Alhasil Guyi pun memutuskan untuk mengajak Qiao pergi dari sana. Di hari berikutnya, ibu Qiao sedang ingin menemui Qiao dengan membawa beberapa barang belanjaan. Namun kali ini ia malah bertemu dengan ibu Guyi terlebih dahulu. Awalnya pertemuan itu terlihat baik-baik saja. Tetapi saat ibu Qiao mengetahui bahwa wanita tersebut adalah ibu Guyi, ibu Qiao langsung berubah sikap sebab ia yang tidak menyukai Guyi. Akhirnya kebersamaan mereka saat itu menjadi sangat menegangkan. Apalagi hubungan ibu Qiao dan ibu Guyi yang langsung menjadi tidak akur sama sekali. Alhasil Guyi memutuskan untuk bergegas membawa ibunya pergi dari sana. Setelah mereka pergi, ibu Qiao kembali menginterogasi Qiao. Kali ini ia tidak menyetujui hubungan Qiao dan Guyi. Namun Qiao terus berusaha membujuk ibunya serta memuji kebaikan Guyi di depan ibu. Lalu ketika Guyi kembali mereka langsung makan bersama. Tetapi ibu tidak mengizinkan mereka untuk melakukan hal romantis bersama. Bahkan saat di malam hari ibu kembali menggagalkan momen keromantisan mereka berdua. Tak berhenti di sana, Guyi juga dikejutkan dengan keberadaan ibu di ranjang kamar Qiao. Padahal Guyi ingin tidur bersama Qiao seperti biasa. Dan kejahilan ibu kembali dilakukan ketika membangunkan Guyi menggunakan suara alarm yang begitu nyaring. Sebab Guyi harus memasak sarapan pagi untuk mereka semua. Namun kali ini semua hasil masakan Guyi gagal total. Alhasil ibu kembali menugaskan Guyi untuk membersihkan rumah. Beruntung Guyi berhasil membuat ibunya memiliki kesibukan. Dan momen itu dimanfaatkan Qiao untuk membantu menyelesaikan pekerjaan Guyi. Kemudian waktu makan siang pun tiba. Kali ini Guyi, Qiao dan ibunya makan bersama. Tetapi momen itu masih tidak bisa membuat Guyi mengambil hati ibu Qiao. Bahkan ibu juga masih tidak mengizinkan mereka untuk bermesraan. Setelah itu saat ibu Qiao sedang merawat tanaman, tiba-tiba saja Juan berkunjung ke sana. Melihat kedatangan Juan membuat ibu Qiao merasa sangat terkejut. Momen tersebut pun menjadikan Juan mengajak ibu Qiao untuk pergi dan mengobrol bersama di sebuah kafe. Kali ini ibu Qiao terkejut ketika mengetahui bahwa Juan adalah anak di luar nikah ayah Gu. Bahkan rasa terkejut itu semakin parah sebab Juan yang sengaja memberitahukan tentang Qiao yang keguguran sampai dirawat di rumah sakit. Di malam hari, ibu Qiao langsung melampiaskan amarah serta kekecewaan pada Guyi dan Qiao karena mereka yang telah menutupi hal sebesar itu dari dirinya. Memahami situasi tersebut langsung membuat Guyi berusaha menjelaskan semuanya pada ibu. Tetapi amarah ibu Qiao tetap tidak mereda sama sekali. Alhasil Guyi pun berusaha menenangkan Qiao. Lalu Qiao memberanikan diri untuk membujuk ibunya seorang diri. Kali ini, ibu terlihat begitu sedih karena ia mengkhawatirkan keadaan Qiao. Beruntung lama-kelamaan, Qiao pun berhasil menenangkan ibunya. Keesokan harinya, Guyi langsung menceritakan situasi tersebut pada ibunya. Ia juga memberanikan diri untuk meminta bantuan ibu melamar Qiao. Walaupun awalnya ibu Guyi menolak hal itu, namun ia tetap menemui ibu Qiao bersama Guyi. Saat itu, walaupun hubungan kedua orang tua mereka masih belum membaik, ibu Guyi tetap dengan berani melamar Qiao. Bahkan ia sudah menentukan waktu pernikahan mereka. Tetapi ibu Qiao tetap saja bersikeras menolak hal tersebut. Bahkan ibu Qiao malah menantang ibu Guyi untuk meminum bir.
Alhasil tantangan itu pun langsung diterima oleh Ibu Guyi, sampai membuat mereka berdua menjadi mabuk. Beruntung momen tersebut berhasil mengubah hubungan mereka menjadi lebih baik. 我一直都想给我们家顾姨找一个 Di malam hari, akhirnya Guyi mulai mengobrol dengan tenang bersama Ibu Qiao. Bahkan Guyi secara perlahan berusaha meyakinkan Ibu Qiao jika ia akan menjadi yang terbaik untuk Qiao. Beruntung semua perkataan Guyi membuat Ibu Qiao merestui hubungannya dengan Qiao. Di sisi lain, Ibu Guyi terlihat begitu panik sebab suaminya yang sedang dalam keadaan koma. Apalagi ia yang tidak diizinkan untuk melihat kondisi tersebut secara langsung. Keesokan harinya, Guyi kembali sarapan bersama Qiao dan ibu. Kali ini Ibu Qiao memutuskan untuk kembali pulang. Ia juga tanpa sadar mengatakan jika Juanlah yang memberitahukan tentang keadaan Qiao. Mengetahui hal itu benar-benar membuat Qiao dan Guyi merasa terkejut. Alhasil ketika Qiao memberikan bingkisan titipan ibunya pada Juan, Qiao langsung meminta agar Juan tidak lagi ikut campur dalam urusan pribadinya. Kemudian Guyi dan Qiao pun pulang ke rumah. Namun saat itu mereka mendapati salah satu karyawan Guyi yang sedang sangat ketakutan. Ternyata ia ingin memberitahukan perihal fakta yang mengejutkan semua orang jika Rui adalah dalang di balik masalah yang menimpa Guyi tentang tersebarnya proposal asli proyek Guyi. Mengetahui hal itu benar-benar membuat Guyi tidak habis pikir sama sekali. Akhirnya Guyi pun pergi menemui Rui di sebuah bar. Kali ini Guyi langsung memberikan pelajaran pada Rui sebab ia merasa begitu kecewa pada sahabatnya itu. Ternyata Rui tidak rela jika semua yang ia sukai malah tidak bisa ia dapatkan hanya karena Guyi. Apalagi Bai, wanita yang ia cintai, malah lebih mencintai Guyi. Dan saat ini Bai sedang berada di dalam penjara sebab masalah Qiao. Alhasil situasi itu membuat mereka saling berdebat antara satu sama lain. Setelah itu Guyi pun pulang dalam perasaan yang masih sangat kecewa. Namun perlakuan Qiao selalu berhasil menenangkan dirinya. Saat itu Ibu Guyi merasa sangat tidak terima atas apa yang sudah Rui lakukan pada putranya. Bahkan Guyi juga mendapatkan informasi jika Juan mencabut gugatan yang ada di perusahaan. Sikap tersebut langsung membuat Guyi meminta penjelasan dari Juan. Namun Juan malah dengan mudahnya menjawab jika ia melakukan semua itu sebab ia yang tidak ingin mengurus masalah direktur lama. Padahal semua hal tentang perusahaan berhubungan dengan ayah mereka. Dan dengan sikap angkuhnya, Juan malah pergi meninggalkan Guyi begitu saja. Kemudian Guyi pun pergi bersama Qiao untuk makan bersama. Saat itu Qiao sangat memahami jika Guyi sedang dalam masalah. Dan ia benar-benar ingin memastikan bahwa Guyi baik-baik saja. Namun di tengah momen tersebut Guyi malah mendapatkan kabar jika keadaan ayahnya semakin memburuk. Alhasil ia pun bergegas pergi ke rumah sakit. Sesampainya di sana, ia terus berharap jika ayah bisa kembali pulih. Namun sayang nyawa ayah Gu tidak lagi bisa tertolong. Kabar buruk tersebut benar-benar membuat semua orang merasa begitu terpukul. Setelah itu, Guyi dan Qiao pergi ke suatu tempat. Di sana Guyi menceritakan hubungannya dengan ayah yang tidak terlalu dekat. Dan kepergian ayahnya kali ini membuat Guyi merasa sangat kehilangan. Guyi juga menyesal sebab saat itu ia malah tidak masuk ke kamar untuk menjenguk ayah. Memahami suasana hati Guyi langsung membuat Qiao berusaha menenangkannya. Beberapa hari kemudian tibalah waktu untuk pembacaan surat wasiat pembagian harta yang sudah dituliskan oleh ayah Gu. Tetapi isi surat tersebut tentang Juan yang mendapatkan saham perusahaan sebesar 50% membuat Ibu Guyi merasa sangat tidak terima. Karena Guyi hanya mendapatkan 10 bagian saham itu. Akhirnya Guyi pun berusaha menenangkan ibunya dan bergegas membawa ibu pergi dari sana. Lalu mereka sama-sama mengemasi beberapa barang peninggalan ayah yang penuh dengan kenangan. Dan momen itu benar-benar membuat ibu serta Guyi kembali merasa begitu sedih. Di hari berikutnya, Guyi dan ibunya pergi menemui pengacara Zen untuk membicarakan perihal surat wasiat ayah Guyi, karena mereka merasa ada yang janggal dari surat tersebut. Namun pengacara Zen masih belum menemukan bukti apapun tentang kejanggalan itu. Di sisi lain, Rui menemui Qiao untuk memberikan surat titipan Bai.
Kali ini Bai sudah menyesali perbuatannya. Ia juga meminta maaf atas kesalahan yang sudah pernah dilakukannya pada Kiao. Dan setelah membaca surat itu, Kiao juga mengingatkan Rui agar ia tidak melukai perasaan orang yang dengan tulus menyayanginya. Di malam hari, Gui dan Kiao menyusun mainan masa kecil Gui yang masih disimpan oleh ayahnya. Namun mereka malah menemukan sebuah rubik yang tidak memiliki pasangan dan hanya terdapat angka di rubik tersebut. Alhasil keesokan harinya mereka langsung memberitahukan hal itu pada Ibu Gui. Dan Ibu Gui pun memutuskan untuk mencari tahu maksud dari angka tersebut di berangkas milik ayah Gu. Tetapi setelah Gui dan ibunya tiba di ruangan ayah Gu, mereka malah dibuat emosi sebab semua berangkas ayah Gu sudah diberikan pada Juan. Kemarahan Ibu Gui itu pun membuat Gui terus berusaha menenangkannya. Lalu mereka berdua mulai berakting dan membuat keributan di perusahaan karena ibu yang ingin meminta sertifikat villa miliknya yang masih tersimpan di berangkas. Padahal hal tersebut hanya sebuah cara agar Gui dan ibunya bisa mengecek isi berangkas itu. Namun setibanya di rumah Juan dan setelah melihat semua isi berangkas, mereka masih tidak menemukan petunjuk apapun. Ternyata angka di rubik itu hanyalah angka yang ada di salah satu berangkas. Tetapi berangkas tersebut tidak ada berisi barang apapun. Kemudian saat Gui dan ibunya pulang ke rumah, tiba-tiba saja pengacara Zen menemui mereka. Kali ini Kiao juga ada di sana. Dan ternyata pengacara Zen mulai menyadari kejanggalan seperti yang dirasakan oleh Ibu Gui. Jika amplop yang diberikan oleh ayah Gu berbeda dengan amplop yang ia bacakan. Mengetahui semua itu membuat Gui ingin mencari bukti yang kuat. Beruntung pengacara Zen mengingat satu berangkas yang berisi sebuah lukisan kesayangan ayah Gu. Dan Gui pun menyadari bahwa lukisan itu ada di ruangan Juan. Keesokan harinya, Kiao kembali mengunjungi rekan lamanya di perusahaan Gu. Dan ketika semua orang pergi untuk mengikuti rapat, Kiao langsung memanfaatkan situasi tersebut untuk masuk ke ruangan Juan dan mencari bukti di lukisan yang ada di sana. Beruntung Kiao berhasil menemukan sebuah memory card yang terselip di lukisan itu. Saat itu Juan sedang berpidato di hadapan semua rekan di perusahaan. Namun tiba-tiba saja ada seseorang yang menanyakan video ayah Gu. Dan video tersebut berisi tentang pernyataan lisan ayah Gu tentang isi surat wasiat. Tadi sangka ternyata ayah memberikan 50% saham perusahaan kepada Gui. Sementara Juan hanya mendapatkan saham itu sebanyak 10%. Bahkan ayah terlihat sangat bangga pada Gui. Sebab ia yang terus saja memuji putranya tersebut. Mendengar semua itu membuat Juan merasa marah dan kecewa tanpa bisa berbuat apa-apa. Gui yang juga berada di sana langsung meminta pertanggungjawaban Juan. Ia pun tidak menyangka sama sekali jika Juan berani melakukan hal jahat seperti itu. Sementara Kiao ikut memperlihatkan bukti memory card yang berhasil ia temui. Kebenaran tersebut pun benar-benar sulit dipercayai oleh Gui. Keesokan harinya, Gui pun kembali bekerja sebagai direktur perusahaan Gu. Kedatangan Gui membuat perusahaan itu kembali hidup. Bahkan Gui juga akan membangun perusahaan lain yang berfokus pada perlindungan lingkungan. Beruntung ketiga karyawan Gui bersedia membantu perusahaan barunya itu. Bahkan Gui akan segera menjadikan paman Guyun untuk menjadi direktur baru perusahaan Gu. Sebab Gui ingin fokus pada perusahaan barunya. Kemudian saat Gui sedang menunggu kedatangan Kiao, tiba-tiba saja Juan mengajaknya bertemu di atap perusahaan. Kali ini tanpa berpikir lama, Gui langsung menemui Juan. Tak disangka ternyata Juan masih belum bisa menerima kenyataan yang memang sudah harus berjalan dengan semestinya. Sementara itu, Kiao dan Ibu Gui baru saja tiba di ruangan Gui. Dan momen tersebut membuat Gui mengetahui kabar dari anaknya itu jika ia sedang bertemu Juan di atap perusahaan. Kali ini, Juan benar-benar merasa sangat iri dengan Gui. Dan rasa dendam yang ada di dalam dirinya pada keluarga Gu membuat Juan langsung memukul Gui. Namun, Gui juga ikut melakukan hal yang sama. Dan ia terus menyadarkan Juan jika apa yang terjadi pada dirinya memanglah kesalahannya sendiri. Akhirnya, perdebatan itu pun membuat Juan hampir saja membunuh Gui. Beruntung Kiao dan Ibu Gui ada di sana tepat waktu. Saat itu, Ibu Gui berusaha memberitahukan hal yang sebenarnya pada Juan. Bahwa di masa lalu Ibu Gui tidak berniat mencelakai Juan.
Hanya saja orang suruhannya malah melakukan kejahatan sampai hampir membuat Juan kehilangan nyawa. Tetapi Gui lah yang menyelamatkan Juan di tragedi itu. Walaupun akhirnya Gui harus menjalani operasi transplantasi jantung karena tragedi tersebut. Awalnya Juan tidak percaya sama sekali. Namun berkat tambahan penjelasan dari Kiao serta bekas luka di dada Gui membuat Juan mulai mengalah. Bahkan Juan malah ingin mengakhiri hidupnya. Beruntung Gui berhasil menghentikan hal buruk itu karena Gui tidak lagi ingin kehilangan anggota keluarga. Gui juga memanggil Juan dengan panggilan kakak. Sampai akhirnya Juan terus menangis sambil berlutut. Momen tersebut benar-benar terasa sangat mengharukan. Beberapa hari kemudian hubungan Gui dan Rui pun kembali membaik. Tak disangka semua kesalahan Rui tetap tidak membuat Gui membencinya sama sekali. Di hari berikutnya Gui dan Kiao mulai menjalankan perusahaan baru mereka. Kali ini semua orang terlihat begitu fokus dengan tugas dan jabatan masing-masing. Namun tiba-tiba saja ibu Gui malah memberikan kabar buruk. Ternyata ketika Gui dan Kiao keluar dari ruangan tersebut, mereka mendapati ibu Gui yang membuat sebuah tulisan di papan agar mereka segera menikah. Hal itu pun langsung membuat Gui membawa Kiao untuk mengurus akta nikah mereka. Tamat ending yang sangat mantap. Jadi itulah pembahasan drama Cina Skip a Beat episode 1 sampai 20. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar atau bisa juga komen mengenai drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Jangan pernah sekalipun menyia-nyiakan ketulusan seseorang karena gelas yang pecah tidak akan bisa menyatu kembali dengan sempurna. Namun hal baik pasti tetap akan datang pada seseorang yang tulus untuk berjuang dan berubah. Sebab Tuhan Maha Baik dengan memberikan kesempatan indah pada setiap hambanya untuk berubah. Dan sadarlah bahwa rasa dendam bukanlah sesuatu hal yang baik. Karena dendam itu malah bisa menjerumuskan kalian ke dalam kesesatan tanpa mendapatkan apapun yang kalian inginkan. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang masih menonton sampai sekarang ini. And see you guys in the next video. Jangan lupa subscribe.